Sini ngumpul. Kalian bakal lihat cowok ini upgrade senjata dengan harga super murah. Pakai artefak langka, hasil menaklukkan lantai menara ke 999. Bagi pemain lain, proses upgrade itu super lama, mahal, dan bikin progres mandek. Tapi berkat artefak ini, jagoan kita siap memecahkan rekor lamanya dan menaklukkan setiap lantai. Menara Dewa. Begini cerita awalnya. Ketegangan memuncak di turnamen sebuah game epic yang bernama Tower of God. Semua pemain udah keringetan mode serius. Dan mereka semua menjagokan Sububai buat menang. Cowok ini mainnya gila banget. Kayak pro player sejati. Dia ngasih serangan terakhir yang super epic dan berhasil menyelesaikan level ke 999. Penonton langsung heboh sampai tiba-tiba duar, kesadarannya hilang. Sububai pingsan seketika dan masuk ke dimensi roh gamenya. Saat buka mata, dia udah ada di ruang kelas game tersebut. Titik awal semua pemain baru. Saking jagonya dia namatin game, sistem malah narik dia masuk ke dalamnya. Sububai melihat sekeliling dan sadar dia beneran jadi bagian game itu sekarang. Ini adalah kerajaan Yan. Masuk ke Menara Dewa, punya syarat yang super ketat. Untungnya jagoan kita ini adalah pro player nomor 1. Ide dilempar ke dunia game secara tiba-tiba. Sama sekali nggak bikin dia takut, malah makin semangat. Kerennya lagi, belum ada yang lewatin lantai 99. Itu artinya, cowok kayak Suba bakal jadi dewa di antara pemain lainnya. Sang instruktur nyuruh para murid menghancurkan kristal, yang langsung teleportasi mereka ke zona pemula. Menghancurkan kristal di tangannya. Sububai resmi memulai petualangan serunya di game yang menegangkan ini. Perhatikan bagian ini, data dia kehapus total, jadi harus ngulang dari nol. Tapi saat spawn di zona pemula, dia malah dapat hadiah artefak unik. Artefak tingkat tertinggi ini mengalahkan semua jenis kelas lain di game tersebut. Mulai dari tingkat kasar, biasa, istimewa, langka, sempurna, legendaris, sampai akhirnya epic dan tingkat tertinggi. Artefak keren ini bantu dia upgrade alat apapun dengan persentase sukses 100% pakai biaya. Murah! Dengan ini, Sububai udah menang start duluan. Menuju ke kedai pemula, dia penasaran apa mbak penjaga kedai itu masih ingat sama dia. Cowok kita ngecek status awalnya dan sadar ini bukan sekadar game tanpa risiko lagi. Setiap langkah bisa menghancurkan segalanya. Jadi, tambahan status 10% di awal itu beneran berkah banget. Enaknya punya artefak tertinggi, dia bisa langsung deteksi perlengkapan yang bisa di-upgrade. Bahkan barang ampas sekalipun bisa ditingkatkan kualitasnya. Dia mau upgrade semua. Tapi baru sadar, kalau kantongnya lagi kering kerontang banget, nggak ada koin buat upgrade. Sububai langsung mutusin buat cari cuan. Karena di dunia ini, uang bisa menyelesaikan segala macam masalah yang ada. Mari kita bahas sedikit mekanika Menara Dewa. Pemula dikasih waktu 7 hari untuk mengamankan peningkatan kelas melewati 10 lantai. Pemain yang gagal dapat kristal bakal ditendang dari game. Balik ke kedai. Cowok kita lagi tebar pesona ke cewek cantik. Sububai nawarin si cewek banyak resep koktail langka. Tapi sayangnya, cewek itu sama sekali nggak percaya. Mbak kedai menatap tajam ke arah Sububai, sambil membusungkan dadanya dengan penuh percaya diri. Cowok kita nyuruh dia santai dan nulis resepnya. Cewek itu janji bakal menghajarnya habis-habisan kalau ini cuma tipuan. Kalian pasti mikir banyak orang bakal sengaja ngacauin resepnya demi kesepakatan itu kan? Tapi Sububai bukan penipu. Cuma dalam 5 menit, resepnya jadi nyata. Dalam bentuk koktail esensi monster. Pelanggan kaget, berebut, mau cicipin dengan tawaran puluhan koin. Tapi mbaknya ngamuk, bilang minuman itu cuma buat dia sendiri. Cewek cantik itu minum dengan girang. Sementara kancing bajunya seakan berjuang setengah mati. Selesai minum, dia malah makin ketagihan dan minta resep lagi. Sububai nawarin 5 resep seharga 20 koin emas yang langsung bikin dia senang. Kesepakatan berhasil dibuat. Memberinya cukup uang untuk modal melakukan proses upgrade senjata. Mbak kedai ini emang beneran material istri idaman. Dia malah ngasih senjata kualitas bagus secara cuma-cuma. Buat Subu, pisau cantik ini disebut belati murni. Dia berterima kasih lalu pergi. Sempat menggoda seolah mereka teman lama. Di luar, cowok kita mulai proses upgrade cuma pakai beberapa koin perak. Kualitas dan status senjatanya langsung meroket. Sekarang dia bisa dengan santai sapu bersih lantai pertama tanpa kesulitan. Sububai tiba di zona pinggiran pemula, tempat para pecundang cupu sok jagoan lagi sibuk berburu kelinci liar. Dia lewat gitu aja. Nyebut mereka pengecut karena cuma berani sama hewan kecil yang nggak berbahaya. Ada satu cowok memperingatkan dia buat nggak masuk zona bahaya. Tapi jagoan kita, bodoh amat. Tiba-tiba, monster ular angin muncul dari belakang, mau menyerang. Sububai bereaksi secepat kilat, menebasnya,
jadi sushi. Bakal segila apa kelanjutannya? Tetap bareng aku buat cari tahu. Mari kita mulai. Para pemula cupu di sini cuma bisa melongo tak percaya. Gaya cowok ini seakan baru saja membelah bumi, padahal itu cuma monster level 1. Mereka memperingatkannya agar waspada terhadap ular-ular itu, karena satu serangan telak bisa menghancurkannya. Sangat menghargai saran mereka, dia melempar satu koin tembaga dan langsung pergi. Para pecundang itu mengira dia sudah gila dan pasti akan hancur. Tapi Subai malah menganggap tempat ini seperti taman bermain biasa. Satu ular angin mencoba menyerangnya dari samping, tapi lehernya malah tertusuk. Sayangnya, proses naik level terasa sangat lambat di tahap ini. Ini berarti jagoan kita harus bergerak lebih cepat dan menyingkirkan segerombolan monster untuk bisa menyelesaikan lantai pertama menara ini. 3 monster terbang menyebalkan muncul lagi, tapi mereka langsung terpotong seperti kertas hanya dengan beberapa tebasan kilat. Subai sangat menikmati mengumpulkan poin pengalaman dan koin dari mereka. Saat sistem resmi mengumumkan dimulainya musim ke-10 menara, rasa antusias langsung menguasai dirinya. Untuk kali ini, dia punya Supreme Artifact tangguh di sisinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mengamankan hadiah pencapaian perdana. Sementara itu, kelompok pecundang tadi masih ngoceh soal siapa yang pantas dapat hadiahnya. Biasanya, 3 keluarga besar selalu terkenal berhasil mengamankan pencapaian perdana setiap tahunnya. Lin Yu-chan, putri sulung dari keluarganya. Sangat tajir, sampai perlengkapannya saja seharga puluhan juta. Baginya, para pecundang itu cuma serangga tak berguna yang bisanya membasmi kelinci. Tapi tidak dengan jagoan kita, dia memotong monster terbang ini dengan gila. Akhirnya, Subai berhasil memenuhi syarat pengalaman untuk tingkat selanjutnya dan langsung berevolusi menjadi level 2. Dia bahkan mendapat peti besi rongsok untuk itu. Sambil memeriksa status, Subai menemukan papan peringkat sistem. Beberapa pemain rupanya sudah ngebut menyelesaikan level 3 sekarang. Dia membuang terlalu banyak waktu untuk fokus pada Supreme Artifact. Tapi sekarang tujuan utamanya adalah merebut posisi para pemain elit. Tapi sebelumnya, Subai sangat penasaran dengan peti di hadapannya. Membuka peti besi hitam itu, jagoan kita mendapatkan zirah kain biasa beserta tambahan 30 koin tembaga murni. Subai kini dihadapkan pada dilema antara meningkatkan belati premiumnya atau memperkuat zirah kain barunya. Tahu kalau bos zona pemula tidak akan terlalu sulit untuk dikalahkan. Dia pun mantap, memutuskan untuk menghabiskan peningkatan tersebut pada belati premiumnya. Sistem memintanya untuk memilih jumlah peningkatan senjatanya. Subai hanya memilih 1 kali peningkatan yang memakan biaya sebesar 50 koin tembaga. Sekarang, perhatikan baik-baik. Belatinya berevolusi, dan dengan gaya nekat tanpa ragu, pria ini langsung memutuskan untuk memaksimalkan peningkatannya sampai ke batas tertinggi. Untuk peningkatan 7 kali lipat, Subai memilih opsi tersebut dan menghabiskan koinnya. Sistem memulai siklus evolusi senjatanya. Belati langka ini kini mendapat 8 poin tambahan. Dan serangan fisiknya mampu menghasilkan 60 kerusakan dalam 1 tebasan telak. Senjata ini benar-benar terasa seperti dari Valorant. Dan peningkatan itu mendongkrak kekuatan serangannya. Subai mengayunkannya dengan sangat puas menikmati kecepatan barunya. Meskipun senjata ini hanya sebatas kualitas luar biasa, statusnya benar-benar setara dengan senjata kelas langka. Ini semua murni terjadi berkat bantuan item Supreme Cloak yang ada di tangannya. Yakin kalau dia sudah siap tempur, jagoan kita melangkah maju untuk menantang Tower of God. Bicara soal kemunculan bos, monster itu hanya muncul 10 kali saja di hari pertama. Siapapun yang punya kemampuan luar biasa untuk mengalahkannya, bisa langsung masuk menuju lantai pertama. Menara, bahkan jika bos itu diserang oleh seluruh tim sekaligus. Hanya segelintir orang yang diizinkan memasuki menara di hari pertama. Tiba di reruntuhan, cowok kita menunggu dengan sangat sabar. Tiba-tiba, suara pertarungan sengit menarik perhatiannya. Kepanikan mulai muncul. Dia benar-benar tak menyangka ada orang lain yang sudah tiba mendahuluinya. Subai langsung tancap gas dan bergegas maju demi merebut hadiah pencapaian perdana untuk dirinya sendiri. Sementara itu, tim yang sedang bertarung sama sekali tidak kesulitan memojokkan kawanan monster goblin. Kalian pasti paham rasanya kan? Memantau dari tempat persembunyiannya. Subai benar-benar kebingungan melihat para sultan pamer senjata tingkat dewa di hari pertama. Kebingungannya segera terjawab saat dia melihat Lin Yu-chan dari keluarga Lin. Wanita muda yang punya set perlengkapan super mahal, seharga puluhan juta. Pada titik ini, belati perkasa milik bro kita terasa sangat murahan dibanding barang miliknya. Anggota timnya maju menyerbu untuk menyerang gerombolan goblin. Asisten pribadinya,
si cowok berambut pirang. Sangat yakin mereka bakal gampang mencapai lantai pertama dalam waktu singkat. Namun, Lin Yuchan mengingatkan bahwa dua keluarga besar lainnya mungkin juga sedang menguntit mereka dari dekat. Tiba-tiba, Yuchan merasakan kehadiran seseorang dan langsung memanggil pria yang bersembunyi di dekat sana. Itu adalah jagoan kita yang menyerah setelah ketahuan dan dia menyapa mereka dengan santai. Asisten Yuchan bertanya dia dari tim mana dan jagoan kita meyakinkan bahwa dia bermain solo. Jadi tak ada tim yang bersamanya. Dia juga menegaskan kalau dia tak mencari masalah dan cuma sekadar lewat saja. Tapi wanita muda itu sangat curiga dengan kata-katanya. Dia dan timnya dibekali peralatan tempur kelas atas. Tapi tetap saja butuh waktu 30 menit penuh. Cuma untuk bisa menembus hutan lebat itu. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pria ini tiba sendirian di waktu bersamaan. Subai pura-pura polos dan pamit undur diri. Ayo kita mulai. Kalian siap? Jongs curiga Sububai sengaja mengulur waktu demi menaklukkan bos itu. Sendirian? Merasa harus bertindak cepat, sang nona muda menghentikan pasukannya. Menyuruh mereka bersiap mengadang agar Sububai tidak bisa kabur begitu saja. Dia ogah kecolongan bos pertamanya oleh orang asing. 7 petarung langsung mengepung jagoan kita. Sububai sama sekali tidak panik dikeroyok. Malah merasa terganggu. Sambil memunculkan belatinya, dia mengejek mereka yang ikut campur. Asisten sombong itu mengira jagoan kita sok jago. Padahal, cuma pemula level 2 yang berani menantang sekelompok petarung kuat. Para petarung itu dengan cepat menyerang, dan Sububai menyambut mereka dengan senyuman lebar. Serangan pertama datang berupa anak panah yang dengan santai ditangkis oleh Sububai tanpa usaha. Serangan itu rupanya dari si nona muda, yang kini kaget melihat refleksnya. Berikutnya, 2 petarung melompat menyerang. Sububai menebas mereka bagai sayuran dalam satu gerakan. Kecepatan monster ini membuat si pirang terpaku. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, pemula level 2 ini terlihat jauh lebih menyeramkan daripada monster boss. Dominasi mutlak terjadi. Jagoan kita meruntuhkan mental mereka, membuktikan level mereka jauh di bawahnya meski punya perlengkapan mahal. Setelah bicara begitu, dia langsung menyerang balik, menebas 3 orang lagi dengan serangan kritis berturut-turut. Melihat amukan tanpa henti ini, sang asisten mulai panik luar biasa dan langsung meneriakkan perintah mundur. Masih mencoba sombong, dia mengancam Sububai karena sudah berani menyinggung keluarga yang salah. Tapi jagoan kita masa bodoh dan terus berjalan dengan santai. Siapapun itu, dia akan menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya. Mengabaikan kemarahan asistennya, Nona Yuchan menyuruh anjing peliharaannya diam. Jang Fi terkejut melihat nonanya tiba-tiba mengalah. Mengajukan penawaran, Yuchan memberikan tawaran menarik pada pemain solo ini. Faktanya, Nona Yuchan sangat cerdas. Dia sudah menilai Sububai itu luar biasa karena datang sendirian dan mampu mengalahkan banyak petarung sekaligus. Penawaran tiba-tiba ini membuat Jang Fi kebingungan. Menganggap jagoan kita ini hanya pemain solo biasa. Tapi Yuchan kembali menyuruhnya tutup mulut. Mengingatkan bahwa tujuan utama mereka adalah menaklukkan Menara Dewa. Jagoan kita merasa ini adil dan berjanji tidak akan mengganggu kelompok mereka lagi. Asalkan dia diberi bayaran keamanan sebesar 1 koin perak untuk setiap orang. Sububai menganggap itu harga wajar. Tapi Jang Fi benar-benar naik pita melihat kelancangan pemuda itu. Untuk ketiga kalinya, sang nona muda menyuruh anjing peliharaannya itu untuk diam. Nona muda itu menyerahkan 3 koin sebagai tanda persahabatan, sekaligus meminta Sububai menambahkannya sebagai teman. Sububai santai saja menerima tawaran itu, asalkan si nona bersedia menambah 1 koin emas. Bisa kalian percaya, pria ini benar-benar memeras emas darinya. Yuchan setuju saja, sementara Jang Fi menahan amarahnya. Si cantik ini membuat saran kedua, mengajak Sububai dan timnya untuk berburu bos pemula bersama. Sububai menyadari kalau ketertarikannya untuk segera mengalahkan bos pertama itu sangatlah jelas. Mengetahui hal itu, dia menerima tawaran asalkan ada satu syarat lagi. Yuchan mendengarkan saat dia mengajukan permintaan konyol. Jagoan kita ingin mengambil kendali penuh atas kelompok itu demi mengalahkan bos. Sububai benar-benar tidak peduli. Satu-satunya cara dia membiarkan mereka ikut campur adalah jika mereka patuh pada perintahnya dan tidak menjadi penghalang. Meskipun Yuchan sangat berpikiran terbuka, dia tetap menolak menyerahkan posisi pemimpin begitu saja. Merasa itu bukan masalah besar, jagoan kita berbalik arah. Dan dengan senang hati, meninggalkan mereka di belakang. Tiba-tiba, Yuchan berubah pikiran. Dia secara mengejutkan, menawarkan 100 koin emas langsung padanya,
hanya agar pria ini memihak padanya. Dia menolak tawaran menghina itu. Tahu betul akan mendapat jauh lebih banyak setelah mengalahkan bos tersebut. Jang Fi mencacinya karena bertingkah sok penting. Tapi ada sesuatu yang janggal. Dan Yu Chan bisa merasakannya. Dia ragu bisa mengalahkan bos itu, walau dengan tim. Tapi, Su Bubei melangkah santai seolah dia sudah menang. Di adegan berikutnya, jagoan kita sibuk mengotak-atik sistem. Berkat koin emas barunya, dia bisa meningkatkan perlengkapannya lagi. Ingat, zirah kain dasar itu, dia langsung meningkatkannya. Membayar 1.650 perak demi melewati waktu tunggu. Su Bubei sangat kegirangan melihat poin kesehatannya meroket melampaui angka 300. Di adegan selanjutnya, kita kembali ke kedai. Banyak pemain pemula sangat ingin menaklukkan bos pertama demi maju ke lantai 1. Pemilik kedai itu dengan penasaran memikirkan apakah bangsa Yan bisa mendapatkan pencapaian pertama tahun ini. Meski serikat mereka berhasil mempertahankan rekor itu sampai lantai 9. Mereka akhirnya dikalahkan oleh seorang pemula kuat dari bangsa Suar. Pemula ini memiliki semacam profesi kelas Triple S. Dan akhirnya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Selagi mereka mengobrol, kita lihat kelanjutannya. Ya, sini kumpul bareng aku. Kita bakal lihat jagoan kita lompat lincah lewatin prajurit goblin demi target utama. Su Bai sampai bengong melihatnya. Wah, ternyata udah ada yang tarung duluan. Ada yang lebih cepat dari dia. Cium aroma khas itu, Su Bubei curiga mereka pakai bubuk penyamar aura. Bubuk ini emang ampuh banget buat nutupin bau pemain dari monster lain. Tapi trik ini nggak mempan buat monster level tinggi. Bikin kesel lihat keluarga kaya, gampang pakai barang curang begini. Buat ngebut ke depan, jauh di dalam sarang bos. Sekelompok petarung lagi mati-matian nahan serangan kepungan pasukan goblin. Kalau bosnya udah lawan tim lain, jagoan kita terpaksa nunggu sampai 1 jam penuh sebelum bisa dapat giliran maju. Salah satu petarung langsung lapor ke Kak Wang, bilang kalau ada anak baru mendadak muncul dari entah berantah. Wang merasa mereka sama sekali nggak perlu repot mencegahnya, nganggep anak itu bocah lemah. Terus ada Yi Yuran dari keluarga besar Li. Dia meremehkan dan mikir anak itu cuma cari masalah saja. Pas mereka lagi asyik ngejek, beberapa petarung mendadak terbelalak kaget lihat Su Bubei dengan santainya jalan mendekati bos monster. Bosnya itu goblin raksasa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Monsternya lagi tidur lelap sampai jagoan kita lempar pedang ke dadanya dan bangunin dia. Raja goblin yang super menyeramkan itu langsung bangkit dari taktanya, menjulang tinggi di depan pemula yang berani menantangnya. Su Bai pantang mundur. Dia malah kegirangan banget buat melawan monster raksasa itu. Tim Wang panik lihat bosnya dan nunggu perintah ketua mereka. Wang Zi yakin banget anak baru itu bakal hancur kayak serangga sebentar lagi. Serangan pertama datang dari Raja Goblin yang ngamuk. Dia hantam tongkatnya sampai tanah langsung meledak hancur. Jagoan kita menghindar mulus, ngejek monster itu dan bikin dia makin murka. Melompat percaya diri, Su Bubei menantangnya dan janji bakal mengalahkannya. Tebasan secepat kilat langsung memangkas 100 poin darah bosnya seketika. Tapi itu belum cukup buat menjatuhkannya. Jadi, jagoan kita langsung putar balik, kasih tebasan mematikan kedua. Makin kepancing emosinya, bos itu nekat menghancurkannya sekali pukul. Tapi meleset dan malah menghantam tanah. Kecepatannya jauh di bawah refleks, gila Su Bubei. Selanjutnya, jagoan kita terjun dari udara. Ngasih tebasan vertikal yang sukses, habisin banyak poin darah lagi. Satu-satunya alasan dia bisa terus cetak pukulan kritis adalah karena Su Bubei hafal betul semua titik lemah monster itu, yaitu di dada, punggung bawah, dan mata. Penonton di sana auto bengong. Para pembenci ini tadi ngomongin jagoan kita, dan sekarang kicep. Yueran panik nanya analisis Sixi. Tapi cowok itu juga kebingungan sama kayak dia. Kok bisa-bisanya pemula ini gerak secepat kilat begitu? Kiting itu trik yang pemain tingkat atas saja susah kuasai. Tapi Su Bubei malah santai banget. Manfaatin itu di setiap gerakannya. Bosnya udah melemah karena darah menipis. Jadi secara teknis mereka bisa aja sergap Su Bubei dan rebut mangsanya. Cowok licik yang tersenyum ini mikir, mending mereka nunggu bentar lagi. Yakin kalau si pemula pasti bakal bikin kesalahan dan kena amuk Raja Goblin. Kalian dan aku pasti sepakat nih. Su Bubei terlalu santai. Dia benar-benar mempermainkan bos level awal ini dengan mudah. Raja Goblin teriak kesakitan dan coba serang lagi. Tapi tebasannya meleset total dan malah bikin jagoan kita ngasih serangan kritis lagi. Raja Goblin mengaum marah. Tapi teriakan ini bukan karena sakit. Ini tanda panggilan buat panggil semua pasukannya. Jagoan kita sadar situasinya bakal makin ribet. Tapi lucunya nih, goblin kecil itu malah fokus incar dan kepung kelompok Zizi dan Yueran. Zixi langsung kumpulkan timnya bikin formasi serang buat tembus kepungan itu. Yueran mikir ini usaha sia-sia. Apalagi
Gelombang musuh yang tak ada habisnya, cepat banget ngepung mereka, kayak lalat. Pusatkan semua perhatiannya ke sang Raja Goblin. Zixi suruh timnya buka jalan semampu mereka. Saat tim sibuk tembakin para goblin, ketua mereka malah maju duluan buat ambil serangan terakhir. Biarpun kemampuan Sububai sangat luar biasa. Zixi yakin bisa curi serangan pamungkas tepat waktu. Ogah, biarin siapapun rebut kejayaannya. Tapi ada satu masalah, jagoan kita bukan orang bodoh. Dan tahu cowok ini mau rebut buruannya. Subai ngenalin gulungan sihir menengah itu dari jauh. Sangat yakin bakal menang, Zixi buka gulungan sihirnya. Umumin kekalahan si pemula, sekaligus kehancuran monster boss level awal itu. Gulungan sihir itu langsung tembakin misil api besar. Torpedo menyala ini nabrak langsung ke Raja Goblin dan meledak super keras. Sambil lihat awan asap, Yueran dan lainnya bersorak rayakan kemenangan telak mereka. Tapi, Zixi merasa beda. Ada yang aneh sama situasi ini. Walau gulungannya berhasil hantam, bos. Anehnya, gak ada notifikasi sistem yang konfirmasi kalau monsternya kalah. Tiba-tiba, notifikasi sistem malah muncul. Tapi justru sebut nama Subai sebagai orang pertama yang berhasil kalahkan Raja Goblin di wilayah timur. Pas asap hilang, jagoan kita santai, panen aura di atas, bos. Percaya deh, kalian pasti ketagihan. Zixi aja shock lihat dia kalahin bos secepat kilat. Ayo kita mulai. Perhatikan baik-baik. Jagoan kita ini malah menganggap mereka semua bodoh karena tidak tahu soal titik kelemahan fatal monster itu. Yang dia lakukan hanyalah terus-menerus menyerang titik buta si Raja Goblin, membiarkannya mengumpulkan serangan kritikal yang cukup untuk menghabisinya hanya dalam satu tebasan kilat. Menariknya, Sububai sebenarnya bisa menyelesaikan pertarungan ini lebih cepat, tapi dia sengaja menunggu untuk melihat reaksi Zizi. Kenyataannya, jagoan kita ini cuma ingin memberi pelajaran pada bangsawan sombong itu, bahwa uang saja tidak bisa membeli segalanya di dunia ini. Kembali ke kedai, pengumuman tentang kemenangan epik Sububai mengalahkan bos pemula akhirnya sampai ke telinga mereka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pencapaian membunuh bos pertama berhasil direbut dari 3 keluarga besar. Alih-alih, pria biasa justru berhasil merebutnya, membuat semua orang penasaran apakah dia sebenarnya pembunuh elit dari klan rahasia. Apalagi bocah ini yatim piatu tanpa kemampuan atau senjata apapun. Jadi rasanya sangat mustahil baginya untuk bisa mengalahkan 3 keluarga besar dalam perlombaan perebutan juara 1. Beralih ke kelompok Yuchan, dia benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata, sementara SV masih tidak percaya. Tanpa buang waktu, dia langsung mengerahkan pasukannya untuk melesat menuju titik kumpul pertama. Terakhir, ada Zixi Wong yang masih saja mengamuk meskipun sudah melakukan trik kotor. Jagoan sombong ini tahu, mereka terpaksa menunggu 1 jam lagi sampai bos itu muncul. Tiba-tiba saja, Nona muda Yuchan muncul keluar dari sebuah portal. Langsung memarahi Zixi karena mencoba mencuri bos kedua. Di saat para pecundang ini asyik bertengkar sendiri, bersiaplah untuk hal seru ini. Jagoan kita justru mendapat hadiah peti perak atas kemenangan epiknya melawan Raja Goblin. Dia kini diakui sebagai segelintir pemain di server yang menyelesaikan misi itu. Dan hal ini mengamankan 1 peti perak lagi untuknya. Dengan 2 peti di tangannya, Subai dengan sangat antusias bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan perlengkapan langka. Kotak pertama pun segera dibuka, memberinya sepasang sepatu bot langka bernama One Step. Peti perak kedua berisi barang pendukung, memberinya 10 ramuan kecil dan koin perak. Berkat sepatu ini, kecepatan pergerakannya akan mendapatkan peningkatan 30% selama 1 menit penuh. Sayangnya, butuh minimal level 5 untuk memakainya. Jadi, meski dapat barang bagus, bocah ini belum bisa menggunakannya. Ini mengingatkannya untuk memeriksa papan peringkat musim ke-10 dari tantangan menara. Dia menemukan daftarnya dan melihat sesuatu yang cukup mengejutkan. Kalian mungkin berpikir dia meraih posisi puncak, tapi nyatanya dia tertahan di peringkat 98. Memeriksa lebih jauh, Sububai akhirnya sadar kalau para pencetak skor tertinggi membunuh bos itu. Lebih cepat, mereka berasal dari wilayah lain. Tapi jelas para pemain kaya ini menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan tingkat tinggi demi menang cepat. Setelah meminum salah satu ramuan, Sububai mendapatkan peningkatan poin pengalaman sementara selama 60 menit. Fokus utamanya adalah meningkatkan level lebih keras lagi. Apalagi saat banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Berjalan ke portal lantai pertama, dia menyambut musim ini dengan penuh antisipasi. Di sisi lain, Subai mendapati dirinya berada di dalam sebuah dimensi spasial. Sekilas melihat sekeliling, dia langsung menyadari kalau ini sebenarnya adalah labirin kegelapan. Hal ini sedikit membuatnya bingung. Fakta tentang ruang bawah tanah pemula di menara adalah ada banyak tipe berbeda dengan tingkat kesulitan yang bervariasi.
ruang labirin kegelapan. Tempat ini berperingkat kesulitan menengah hingga tinggi di kelas pemula, menjadikannya salah satu yang paling menantang. Menempatkan kakinya dengan sangat presisi, jagoan kita mulai bergerak dengan pola yang sangat sistematis. Dia sangat berhati-hati pada setiap langkah dan mengingat bahwa polanya sama seperti sebelumnya. Subai merasa sangat beruntung karena masih mengingat seluk-beluk labirin ini. Tiba-tiba, sebuah lengan muncul. Dari lingkaran sihir, Ghoul menyeramkan muncul. Kita pasti sepakat, jagoan kita jelas tidak menyangka akan bertemu sang mantan pacar di sini. Subai tahu betul kalau itu adalah Ghoul, tapi bukan itu masalahnya. Memeriksa status makhluk tersebut, dia menyadari itu hanya tipe normal berspesifikasi rata-rata. Hal paling merepotkan dari Ghoul adalah kelincahan tinggi mereka, yang dipadukan dengan ledakan, kerusakan intens. Ini berarti jagoan kita harus bermain aman agar tidak berakhir dikeroyok parah. Mengaktifkan kemampuan langkah kilatnya, cowok ini benar-benar melesat melewati Ghoul itu. Mendaratkan serangan kritikal yang solid. Satu tebasan pedang langsung membunuh monster itu. Tepat ketika jagoan kita berpikir hanya menghadapi satu Ghoul, monster lain muncul dari tanah dan mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Syukurlah, Sububai menebasnya dengan cara yang sama. Langsung membunuhnya dengan satu serangan telak. Dengan 2 pembunuhan beruntun yang berhasil diamankan, dia mendapatkan 40 poin pengalaman dan akhirnya naik ke level 3. Berkat peningkatan level ini, dia juga memperoleh 2 poin atribut. Semuanya mulai membaik setelah mengalahkan si Raja Goblin. Tapi tantangan ini masih belum selesai. Kali ini, ada teka-teki dengan 2 loh batu prasasti. Merah berarti susah, biru berarti gampang. Nah, sampai di sini, apa yang bakal kita dan dia pilih? Tentu saja jalur merah demi hadiah luar biasa itu. Berdiri di atas ubin itu seketika memindahkannya ke lokasi lain di dalam labirin. Oke, mari kita mulai. Kalian dan aku akan melihat apa yang sedang direncanakan oleh Kerajaan Yan. Sekarang, di markas Zhou Dynasty, sang ketua baru mendengar perkembangan mulus Junkai. Zhou Wong, sang pendiri sekaligus pemimpin ini, sama sekali tidak peduli dengan kemajuan biasa. Satu-satunya hal yang dia inginkan hanyalah mengamankan hadiah utama pada akhirnya. Asistennya merasa ayah dan anak ini sangat mirip, lalu meyakinkan ketuanya bahwa Tuan Muda Junkai pasti akan berdiri di puncak peringkat pemula pada tahun ini. Namun sang ketua malah membentak asistennya itu. Masalahnya adalah, setiap musim sebelum ini selalu memiliki raja pemula yang sungguh sangat kuat dan menakjubkan. Mereka semua adalah petarung tangguh yang harus berjuang keras untuk mencapai posisi puncak incaran mereka. Gelar itu tidak bisa diberikan begitu saja pada anak titipan. Zhou Wong mengharapkan yang terbaik dan yakin putranya akan membuat dia bangga. Kembali ke jagoan kita yang saat ini sedang menghabisi 3 monster dengan sangat mudah. 3 lagi tumbang, dia mendapat poin pengalaman dan hampir mencapai level 4. Monster ini membantunya mengumpulkan poin, dan ramuan pengalamannya benar-benar sangat sepadan. Dengan semua monster itu dikalahkan, tubuh mereka langsung menghilang dari ruangan tersebut. Mengejutkannya, 5 ubin menyala secara berurutan, masing-masing memamerkan warna berbeda. Subai menatap lempengan berwarna abu yang selalu mengarah ke ruang tersembunyi. Ini bukan bonus yang dia harapkan, tapi dia menyambutnya dengan gembira. Penasaran melihat apa yang ada di ujung sana. Dia melangkah ke atas ubin abu-abu menuju ruangan rahasia tersebut. Saat dia berteleportasi, saat itu juga, dia langsung disambut oleh puluhan monster yang sangat ganas. Para monster laba-laba ini langsung melompat menyerang jagoan kita. Tapi mereka lupa kalau sedang berhadapan dengan pemain jauh lebih gila. Subai melompat menerima tantangan mereka dan menebas habis semuanya. Hanya dalam beberapa menit, pria ini mengalahkan semua monster di ruangan mencapai level 4 dan meraup poin dengan sangat cepat. Subai dengan semangat memeriksa sistem levelnya setelah berhasil membersihkan ruangan tersembunyi itu. Walaupun tingkat kesulitan ruangan ini adalah dia berhasil menyelesaikannya tanpa ada masalah sedikit pun. Dengan persiapannya yang sudah selesai, jagoan kita merasa ini waktu yang tepat untuk pergi menantang sang bos. Pertama, dia memeriksa peringkat global. Zhou Junkai berada di puncak dengan Lin Mingxuan di posisi kedua. Tapi sepertinya sang bos utama masih belum dikalahkan oleh siapapun. Subai pun menginjak lambang merah, membuka celah menuju arena bos. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini dia akan mencetak rekor kilat yang membuat semua pemain lain iri. Dengan tekad bulat, dia tiba di sarang bos. Tempatnya raksasa, meliputi seluruh lantai sang bos. Ada patung gargoyle dan siluman banteng raksasa yang duduk di tahtanya. Monster berzirah itu memancarkan aura super mengerikan. Subai sama sekali tidak menganggap mereka sebagai sebuah ancaman. Melesat dengan pedangnya yang tajam, Subai menghancurkan kelompok monster itu lewat rentetan tebasan yang sangat brutal.
para pelayan itu tumbang dalam sekejap. Sementara jagoan kita melaju dengan kecepatan penuh untuk menantang monster bos yang masih duduk manis di atas taktanya. Sepasang mata iblis merah menatapnya penuh amarah. Entah kenapa bos lantai 1 ini bertingkah layaknya bos terakhir. Minotaur ini adalah ancaman tingkat elit dengan bar kesehatan raksasa sebesar 55.000 poin. Dia bahkan punya 3 jurus untuk mengecoh pemain. Kalian pasti berpikir dia panik kan? Oh, tidak. Subai sangat santai dan malah mengejek Minotaur itu karena kesombongannya. Pertama-tama, jagoan kita melempar pedang pancingan untuk menarik perhatian penuh dari sang bos. Minotaur itu menepis pedangnya dengan santai. Merasa kesal, raksasa tersebut meraih kapak besarnya, mengalirkan listrik, dan bersiap menyerang. Monster itu mengeluarkan raungan perang buas yang membuat seluruh ruangan bawah tanah bergetar hebat. Raungan itu mengaktifkan 2 gargoyle di atas pilar. Subai tidak menunjukkan rasa takut dan malah terlihat gembira karena telah ditantang. Minotaur super agresif itu mengaktifkan jurus serudukannya untuk melepaskan ayunan kapak yang sangat berat. Sementara itu, kedua gargoyle tersebut diam-diam berencana menyerang jagoan kita dari belakang. Bertarung dengan cerdas, Subai menghindari ayunan itu terlebih dahulu, membuat Minotaur terhuyung dan menciptakan celah sempurna. Lalu dia memanfaatkan celah tersebut dengan menusuk titik lemah monster, mendaratkan serangan kritis pada sentuhan pertama. Monster itu mengaum marah, tapi jagoan kita sudah bergerak untuk ayunan kedua dan melesat melewati medan pertempuran. Membaca gerakan Minotaur selanjutnya, Subai langsung mengantisipasi serangan tebasan luar biasa lainnya. Namun sebelum musuh bereaksi, pria ini benar-benar melesat kilat menebas ketiga targetnya dari atas ke bawah dengan cepat. Setiap tebasan menghasilkan kerusakan masif berkat jurus kecepatan kilat milik Subai. Sangat marah, Minotaur itu mencoba menginjaknya. Subai melesat menghindar dengan santai. Saat ini, Minotaur itu benar-benar murka. Saking marahnya, hingga membakar aura-oranya. Dia mengerahkan 1 dari 3 jurusnya yang bernama Serudukan Banteng Berat. Jujur saja, jika banteng sebesar rumah yang diselimuti api, berkobar menyeruduk ke arahku. Aku dan kalian pasti sudah berlari memohon pada semua dewa untuk menyelamatkan nyawa kita. Sububai sama sekali nggak nyangka Minotaur itu pakai skill secepat ini. Sini kumpul, kita lihat gimana monster ini mau nginjak jagoan kita. Padahal, ini emang rencananya. Sububai manfaatin amarah banteng itu dengan santai menghindar tepat waktu. Dan malah ngejek Minotaur karena serangannya meleset. Bos monster itu langsung trauma kena tebasan telak di matanya. Serangan kritikal ini saking epiknya sampai langsung ngurangin 1000 poin. Buat 2 gargoyle yang mau ngeroyok dari belakang, Sububai sama sekali nggak punya masalah buat ngatasin mereka. Dia cuma ngayunin senjatanya dan langsung nebas keduanya sekalian. Berkat tambahan poin itu, level Sububai naik ke 5, target utamanya akhirnya tercapai. Sekarang dia bisa pakai skill sakti dari sepatu super langkanya. Sububai langsung milih dan ngaktifin kemampuan langkah kilatnya. Ningkatin kecepatannya selama 30 detik. Awalnya dia emang cepat, tapi sekarang super ngebut. Sampai Minotaur itu pun gak bisa lihat. Kilatan biru nebas tubuh makhluk itu dari segala arah, ngasih rasa sakit luar biasa. Marah dan merasa dihina, Minotaur itu terpaksa masuk mode berserk. Mode ngamuk dari monster ini jadi mimpi buruk bahkan buat bawahannya sendiri. Dia hancurin ghoul di sekitarnya. Sububai malah santai ngejek monster itu. Nganggep pertarungan ini cuma kayak mainan di taman. Gerakannya yang super mulus bikin Minotaur itu kebingungan nyari targetnya ke sana kemari. Karena mode berserknya mulai habis, Minotaur itu lari ke depan buat nyerang lagi. Perhatikan bagian ini. Pas dia nyerang, Sububai langsung teleportasi ke belakangnya dengan kecepatan dewa. Bikin bosnya kebingungan. Manfaatin peluang gampang ini. Sububai nebas dada Minotaur itu. Ngasih 1 serangan kritikal lagi. Monster raksasa yang tadinya kelihatan seram di awal pertarungan sekarang malah berlutut gak berdaya. Kehilangan HP terus-menerus karena efek lukanya. Dan sekarang bos ini cuma jadi sasaran empuk. Pas monsternya lumpuh, Sububai nusukin pedangnya ke kulit tebal itu, nembus lebih dalam. Serangan terakhir ini sukses ngilangin 3000 poin HP sekaligus. Pada akhirnya, monster itu kehabisan tenaga buat lanjut bertarung dan jatuh tumbang dengan suara keras. Akhir pertarungan ini ngasih Sububai tiket masuk ke lantai 2, dungeon dengan mudah. Berhasil ngalahin bos lantai pertama dengan rating sempurna. Sistem ngasih dia 10.000 poin pengalaman. Sistem juga ngasih dia pencapaian spesial sebagai pemain pertama yang ngalahin bos lantai 1. Hadiahnya peti harta karun emas, bola pengalaman, dan juga tumpukan koin emas. Rekor waktunya kurang dari sejam, yang langsung mecahin rekor sepanjang masa di Tower of God. Di sisi lain, ada orang yang lagi ngelawan Minotaur pakai ledakan.
Orang ini nggak lain adalah Jo Jun yang punya meriam pemusnah 10.000 bencana. Anak mami ini ngerasa menguasai dunia karena uang ayahnya. Tapi pas dia lagi sibuk bertarung, tiba-tiba pengumuman dari sistem muncul langsung. Kalian pasti bisa nebak reaksinya kan? Wajah Junkai langsung pucat. Syok parah. Ada yang rekornya lebih cepat dari dia ngalahin bosnya. Di papan peringkat sekarang, Sububai baru aja ngambil alih posisi pertama milik Junkai. Cowok ini kesal banget. Sampai mikir jagoan kita pasti curang. Soalnya nggak ada yang bisa ngalahin Minotaur kurang dari sejam. Notifikasi sistem ini langsung narik perhatian banyak orang. Bikin mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pemain bernama Sububai. Nggak ada yang nyangka kerajaan Yon bakal ngelahirin orang sehebat Li Zhenxian lagi. Sosok yang jadi legenda buat negaranya. Dari performa gila Sububai sejauh ini, orang-orang yakin dia bakal jadi raja pemula musim ini. Yang paling panik justru ayah Junkai sang ketua guild. Dia mulai curiga, siapa Sububai? Tapi tunggu dulu, masih ada 9 lantai lagi di Tower of God. Dan kalau Junkai berhasil nyelesain misi transfer kelasnya, dia berpotensi ngerebut balik gelar Raja Pemula itu. Gak peduli sama anaknya, sang ketua guild malah minta penyelidikan skala besar buat Sububai. Adegan beralih ke Nona Yuchan yang mulai gerak cepat kirim pesan ke jagoan kita. Dia ngajak Sububai gabung keluarga Lin. Sambil nyesal banget udah ngeremehin dia. Balik lagi ke jagoan kita yang sekarang berdiri di depan peti emas. Barang indah ini cuma muncul pas momen pertama aja. Jadi emang super susah banget buat didapetin. Berkat pencapaian luar biasanya, Sububai jadi orang pertama yang buka peti emas ini. Artinya dia pasti dapat perlengkapan tingkat dewa. Muncul item berlapis emas sempurna di matanya, yaitu cangkul emas sakti. Jagoan kita langsung ambil cangkulnya dan simpan hadiah itu. Percaya deh sama aku, cangkul ini bakal super berguna nanti. Dia langsung nyerap bolanya dan dapat 60.000 poin. Gila kan petualangannya? Yuk, kita lihat cowok ini melesat ke level 6. Selanjutnya, dia meningkatkan perlengkapan sepatunya. 3.000 koin perak dihabiskan demi melewati waktu tunggu. Karena uangnya berlimpah ruah, Sububai langsung menikmati hasilnya sekarang juga. Tak lama kemudian, dia kebanjiran peningkatan super keren. Sistem langsung menampilkan profil terbarunya. Perlengkapan utamanya adalah artefak tingkat tertinggi, pedang andalan yang telah disempurnakan, sepatu langkanya, dan terakhir zirah biasa. Untuk menambah tingkat kesulitan perjalanannya yang kilat. Sububai menargetkan untuk membersihkan 10 lantai dalam waktu 24 jam penuh. Lokasi kita berikutnya adalah Gurun Naka. Sistem memberitahu jagoan kita tentang waktu tunggu 1 menit sebelum gelombang pertama akhirnya dimulai. Hitung mundur, dimulai. Walaupun Sububai merasa sangat terpukau dengan pemandangannya. Dengan pengalamannya di padang pasir, Sububai memprediksi akan ada 10 gelombang serbuan monster. Tapi itu terasa terlalu lambat dan mudah. Jadi dia mencari cara agar mereka muncul lebih cepat. Makhluk pertama tiba-tiba melompat keluar dari portal pemanggilan tepat di belakangnya. Makhluk aneh bin jelek ini adalah kadal gigi gergaji berbisa. Sububai benar-benar bosan dan merasa kalau mereka semua ini cuma akan membuang waktunya yang berharga. Daripada menunggu, dia mengambil inisiatif dan melakukan langkah pertamanya dengan menerjang maju. Lewat satu tebasan saja, kadal pertama langsung tumbang terkena serangan kritikal. Lalu serangan berturut-turut dilakukan sampai seluruh gelombang lenyap tak tersisa. Karena semuanya sudah diatasi, gelombang kedua akan tiba dalam 1 menit lagi. Pertarungan normal untuk menaklukkan kadal-kadal ini biasanya memakan waktu 10 menit. Tapi cowok ini dengan mudah mengalahkan mereka cuma dalam 2 menit. Perhatikan baik-baik bagian ini. Gelombang kedua datang dan Sububai langsung mengaktifkan perlengkapan langkah kilat miliknya. Dengan begini, dia bisa menjangkau mereka jauh lebih cepat dan menyapu bersih semuanya dalam sekejap. Efeknya aktif. Pria ini melesat bagai kilat, mencetak poin kemenangan demi kemenangan dengan gerakan zigzag. Sububai sangat bersemangat sampai-sampai dia ingin memecahkan semua rekor luar biasa yang dibuatnya. Di kehidupan sebelumnya, sistem menyatakan gelombang kadal kedua berhasil dibersihkan total. Gelombang ketiga dengan cepat muncul, tapi langsung ditumbangkan dengan cara yang sama juga. Gelombang keempat muncul, lalu musnah juga. Kejadian ini terus berulang sampai jagoan kita berhadapan dengan bosnya. Sububai tinggal beberapa detik lagi dari memberikan pukulan penyelesaian pada manusia serigala itu. Tebasan terakhirnya mendarat telak, mengakhiri perlawanan si makhluk selamanya. Dengan pencapaian ini, lantai 2 sudah resmi diselesaikan, dan tiket masuk menuju lantai ketiga pun diberikan. Sistem memberinya hadiah peti harta karun emas lain karena berhasil menjadi yang pertama. Mengalahkan bos. Waktu penyelesaiannya cuma 30 menit, menjadikannya rekor yang sangat luar biasa cepat. Saat membuka petinya, jagoan kita menemukan satu barang menakjubkan yang paling dia butuhkan saat ini.
Sebuah zirah pelindung berantai tingkat sempurna dengan warna ungu dan emas. Benda ini sangat luar biasa dan punya efek pemulihan juga. Sububai merasa bangga dengan keberuntungannya dan langsung masuk ke menu peningkatan untuk menaikkan statistik zirahnya. Dia tidak ingin membuatnya terlalu berlebihan, sampai-sampai dia sendiri tidak bisa memakainya. Dengan menghabiskan 1 koin emas, cowok ini melanjutkan proses peningkatan yang sangat mahal itu. Dia merasa sangat puas dengan investasi super mewahnya. Level Sububai langsung melompat ke angka 7 setelah menggunakan bola pengalaman lain. Sekarang dia sudah cukup kuat untuk menantang lantai ketiga memakai tiketnya. Jagoan kita melangkah menuju portal setelah menghabiskan 100 koin emas seolah bukan apa-apa. Masalahnya sekarang adalah kekurangan dana. Di dalam gua sutra lantai ketiga, Sububai dihadang oleh berbagai macam serangga ganas yang sangat mengerikan sekali. Dia bagaikan pembasmi serangga seukuran manusia. Jadi dia langsung menyapu bersih dan menyingkirkan mereka. Sementara itu, Junkai masih sibuk menyerang Minotaur, sampai akhirnya dia berhasil mengalahkannya dan membersihkan lantai pertama. Coba tebak, waktunya adalah 2 jam 25 menit, jauh lebih lambat dari Sububai. Namun berkat kemenangannya, dia mendapat senjata langka pedang panjang yang sangatlah indah. Awalnya, cowok ini sangat kegirangan, sampai dia memeriksa papan peringkat dan melihat Sububai sudah menyapu bersih rekor lantai 2. Dia sangat syok melihat pria ini sudah menaklukkan lantai 2. Padahal, Junkai sendiri belum melangkahkan kaki sama sekali ke sana. Rasa putus asa muncul, dan cowok sok jagoan ini merasa kalah telak. Dia benar-benar pusing memikirkan identitas Sububai. Sementara itu, jagoan kita malah asyik memotong-motong laba-laba gemuk raksasa dengan sangat gembira. Dia menyelesaikan lantai ketiga dengan luar biasa cepat, mengamankan posisi pertama lagi. Melompat ke depan, dia sama sekali tidak mengalami kesulitan di lantai keempat. Rekor baru kembali tercipta. Di lantai 5, dia menumbangkan monster air raksasa dan menyelesaikan level itu dalam 20 menit. Kemenangannya yang sangat konsisten dan berturut-turut ini terlihat sangat tidak masuk akal bagi para penonton. Bagi mereka, dia ini benar-benar jagoan gila untuk ukuran pemula. Dan dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Banyak orang lain mulai mengobrol, bertanya-tanya, apakah musim kali ini dibuat terlalu mudah untuk pemula? Tapi kemudian muncul pertanyaan tentang kecepatan Junkai. Karena meski sudah mendapat senjata tingkat dewa secara gratis, dia tetap butuh waktu lama membersihkan lantai 1. Adegan berpindah ke ruang rapat strategi, di mana kelompok itu tertarik pada jagoan kita. Kita sudah menyaksikan aksi gila. Pasti kalian penasaran kelanjutannya. Ayo, kita mulai. Bayangkan kebingungan Paling Sui dan Santion melihat sosok misterius ini tanpa rekam jejak atau koneksi keluarga sama sekali. Mereka menduga Subai mungkin mendapatkan kekuatan super kuat di dalam menara. Tapi jujur saja, hal itu sangatlah langka terjadi. Hanya ada 10 perlengkapan tingkat epik di seluruh kerajaan Yan saat ini. Jadi sangat tidak masuk akal memikirkan Sububai memilikinya. Ling Wei dan Neon adalah 2 petarung paling hebat yang pernah ada di kerajaan Yan. Namun bahkan mereka dibuat tak bisa berkata-kata oleh situasi ini. Perdebatan mereka akhirnya dihentikan oleh sang pemimpin strategi, Kapten Sukong. Pria ini tidak peduli dengan detailnya. Fokus utamanya hanyalah membeli senjata milik Subai, tepat setelah dia kembali dari dalam menara. Dia beralasan mereka bisa mengatur pertemuan dengannya untuk membahas kesepakatan. Nantian langsung menyuarakan keberatannya. Tapi sang kapten segera membungkamnya, menegaskan bahwa regu pemula memang selalu bekerja dengan cara seperti ini. Mereka bisa memanfaatkan Sububai untuk keuntungan sendiri. Setelah mengatakan itu, sang kapten membubarkan rapat dan pergi. Lin Sui menggoda Nantian agar mengkhawatirkan dirinya sendiri karena dia hampir turun kelas ke tim. Lapis kedua. Nah, kembali ke jagoan kita. Dia sedang menganalisis status dasarnya. Setiap naik level memberinya 8 poin acak. Namun satu hal yang benar-benar menguras dompetnya adalah kurangnya dana untuk meningkatkan perlengkapan miliknya. Mulai dari sekarang, peningkatan tingkat dasar saja akan menghabiskan 13 koin emas karena kualitas perlengkapannya sudah sangat luar biasa. Meskipun sudah mengantongi 300 koin emas, Sububai berencana membersihkan lantai 10 demi mendapatkan tambahan 500 koin. Meraih gelar Raja Pemula juga akan memberinya 200 koin. Tapi kenyataan pahit menyadarkannya. Itu masih belum cukup. Pria ini sungguh butuh uang setingkat sultan kelas dunia untuk benar-benar memaksimalkan senjatanya. Coba kalian perhatikan ini. Tiba-tiba seseorang melintas di pikirannya. Sububai membuka pesan sistemnya, menyadari sudah waktunya dia menerima tawaran bisnis besar. Ingat Nona Yuchan? Dia menawarkan banyak sekali kristal kepadanya dengan berbagai tingkat harga yang berbeda. Hal paling menarik dari kesepakatan ini
adalah dia memberikan diskon besar dari harga pasar aslinya. Yu-chan luluh dan setuju membeli seluruh stoknya. Jagoan kita sangat senang menjual 30 kristal kepadanya dengan rencana untuk menjual lebih banyak lagi di kemudian hari. Menyelesaikan pertukaran dan mendapatkan koin kesayangannya, Subai melangkah masuk ke lantai 6 untuk kembali berburu. Oasis liar adalah salah satu tingkat lantai yang paling menyulitkan di dalam menara ini. Ini adalah bagian di mana segalanya mulai menjadi sangat menegangkan. Bosnya bisa muncul dari mana saja, jadi kamu harus terus waspada melihat sekeliling. Membawa senjata terbarunya, jagoan kita menggenggam panah otomatis andalannya untuk misi ini. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak anak panah. Subai berniat melakukan yang terbaik saat sedang menelusuri area tersebut. Dia mendadak dihadang dan dikepung oleh sekelompok jaguar buas. Ini adalah kesempatan emas bagi jagoan kita menguji senjata barunya. Jadi, dia menembakkan panahnya secara membabi buta ke arah mereka. Anak panah itu langsung merobohkan banyak monster. Namun ada beberapa yang melompat menyerang Sububai dari arah belakang. Merasakan bahaya, dia berbalik cepat dan menembak mereka semua tanpa ampun. Setelah monsternya musnah, Sububai memutuskan untuk menggunakan kembali panah dari tubuh mereka. Untungnya anak panah itu bisa dipakai 2 kali, yang berarti dia bisa menyimpannya untuk lantai selanjutnya. Ketika batas pakainya sudah habis, dia akan meraup untung besar dengan menjualnya kembali kepada Yu-chan. Tahan napas sebentar, tiba di aliran sungai. Subi ingat, lokasi ini adalah tempat bos biasanya muncul. Melangkah melawan arus air, dia mulai merasakan aura yang aneh. Ini memastikan lokasi bos tersebut. Bagaikan alarm, Sububai merasakan kedatangannya dan langsung melompat maju untuk menghabisinya. Namun, dia malah menemukan sekelompok nelayan pembawa trisula. Orang-orang ini hanyalah tipe monster biasa yang bergerak dalam kelompok. Subai membidik setiap target dengan senjata jarak jauhnya. Beberapa panah pertamanya dengan mudah melenyapkan para nelayan itu. Tubuh mereka menjatuhkan kantong koin langka serta kristal transfer pekerjaan. Jagoan kita mengambil kristal peringkat B, yang mana memiliki tingkat kejatuhan sangat tinggi di area ini. Selanjutnya, dia membuka sistem untuk melihat kristalnya dan segera mengirim pesan pada Nona Yu-chan, menawarkan pertukaran barang. Wanita itu sekilas melihat kristal kelas petarung tersebut dan langsung menawarkan 100 koin emas atau 100.000 uang tunai, menguras habis isi dompetnya tanpa ampun. Sububai memaksanya melipat gandakan tawaran itu dan akhirnya kesepakatan bernilai tinggi berhasil. Diamankan. Lalu, dia melompat pergi dengan riang, siap untuk sesi bertani berikutnya. Mendadak, Sububai mendengar suara lengkingan yang sangat mengintimidasi. Dia berbalik cepat, sangat bersemangat untuk akhirnya menghadapi sang bos. Makhluk ini juga seorang nelayan. Bedanya ototnya sebesar monster dan jelas-jelas butuh camilan. Dijuluki iblis ikan oasis, monster ini adalah bos tingkat elit yang memiliki banyak sekali keterampilan mematikan miliknya sendiri. Tapi itu bukan masalah bagi Subai yang suka mengejek lawannya. Sang bos mengarahkan panahnya ke mainan barunya itu. Nelayan mengerikan itu mengarahkan trisulanya pada jagoan kita yang sibuk menembakkan anak panah dari kejauhan. Panahnya memberikan kerusakan luar biasa. Tapi itu belum seberapa. Subai melesat ke atas untuk menembak dari jarak sangat dekat. Terus-menerus mendaratkan serangan paling kritis. Nelayan yang murka itu melemparkan trisula satu-satunya. Dalam usahanya untuk membasmi manusia kecil yang meresahkan ini, tapi kalian pasti tahu kelanjutannya. Jagoan kita menghindar dengan mudah dan mengejeknya ikan bodoh. Mengakhiri pertarungan itu, Sububai langsung melepaskan 3 tembakan beruntun tepat ke kepalanya. Tanpa ampun. Sini kumpul bareng aku. Kalian harus lihat skill aimbot dewa ini. Beraksi. Bosnya tumbang tercebur air dan sistem langsung ngasih dia nilai sempurna. Saking susahnya, dia butuh waktu hampir 2 jam untuk menyelesaikan lantai ini. Tapi tenang saja, Sububai tetap kegirangan karena dapat 5 peti perak. Waktunya panen. Dia membuka petinya dan dapat ramuan, koin emas, serta perlengkapan. Sayangnya cowok kita agak kecewa karena isinya cuma barang kelas bawah. Dia naksir banget sama pelindung lengan siluman ikan dan memutuskan untuk meningkatkannya. Subai memakainya dan sangat puas dengan efek tambahan yang bikin statusnya makin mengerikan. Kini mengincar lantai 7. Dia bikin target gila untuk menembus 10 lantai dalam 20 jam. Tiba-tiba, sistem memberikan pengumuman mengejutkan entah dari mana. Seorang pemain baru, Lin Manguan, tiba-tiba muncul membawa profesi kelas S sejak awal. Semua orang heboh bahas latar belakang Mingguan dari keluarga Lin. Keluarga kerabat pendekar pedang Li. Li itu dewa banget, sampai menduduki peringkat 1 dunia. Makanya, banyak yang yakin banget Mingguan bakal jadi penantang serius untuk Raja Pemula. Namun,
Tentu saja masih ada yang meragukan kemampuannya. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Sububai sudah meratakan lantai 7. Sementara, Mingwan mentok di lantai 3. Mungkinkah dia punya senjata rahasia seperti Junai? Saat ini, cowok kita duduk santai di puncak. Sementara Mingwan dan Junai tertinggal jauh. Bocah manja itu ngamuk parah karena cuma juara 3 dan berniat balas dendam setelah lantai kelima. Lantai 7 Menara Dewa membawa kita ke Kastel Gelap. Di sini, cowok kita akan melawan bos primordial. Dia menebas tumpukan tulang tua itu dengan serangan kritikal. Di lantai 4, Mingwan sibuk menghajar manusia kadal. Menolak pasrah di posisi 2. Junkai baru saja sampai lantai 5 dan langsung mendapatkan batu pengubah kelas. Kebangkitannya benar-benar luar biasa. Dengan Junkai yang kini memasuki kelas penembak peringkat SS Ganda, di lantai 8, kita melihat cowok kita menantang sekumpulan tengkorak di dalam jurang. Penderitaan! Subai menebas mereka satu persatu, menumbangkan semuanya dalam sekali serang. Dia sangat bersemangat, tahu bahwa hanya tersisa 2 lantai lagi. Di sisi lain, Mingwan menaklukkan lantai 6 bersamaan dengan si Junai. Mereka berdua bertarung sengit memperebutkan posisi 2. Sementara jagoan kita santai di lantai 9 melawan zombie yang menjijikkan. Saat dia menghabisi mereka, Mangwan mengamankan posisinya di lantai 7 setelah mengalahkan bos. Akhirnya, Sububai berhasil naik ke puncak lantai 10. Tempat ini disebut platform mimpi buruk. Sarangnya monster bos mengerikan bernama pahlawan mimpi buruk. Seperti biasa, cowok kita malah meremehkannya, memanggilnya bocil, dan mendeklarasikan tujuannya untuk segera merebut gelar Raja Pemula. Pertarungan dimulai. Sububai langsung melompat untuk serangan penyelesaian. Ogah main-main dengan lawannya. Detik itu juga, dia melancarkan selusin tebasan untuk membelah bosnya. Monster raksasa itu membalas dengan cakarnya. Tapi cowok kita menangkisnya dengan sangat mudah. Mengejek monster itu karena terlalu bodoh mencoba hal yang sama. Pertarungan pun berakhir saat sang monster dibelah bersih dengan serangan vertikal. Kalian lihat itu kan? Monster mimpi buruk yang katanya paling mengerikan malah dipermalukan begitu saja. Setelah menyapu bersih 10 lantai, sistem mengumumkan Subai sebagai orang pertama yang menaklukkan lantai 10 dan memberinya gelar Raja Pemula. Gelar ini secara pasif meningkatkan poin pengalamannya secara drastis dan menambah atribut poin. Tapi sayangnya, cuma bertahan untuk durasi 1 musim. Bagian paling penting adalah, dia berhasil mengamankan sebuah kristal kelas Triple S yang langka. Dengan sisa 5 peti emas di tangan, cowok kita mengharapkan hasil jarahan tingkat atas. Pertama, ada pedang harimau langka yang lumayan biasa saja. Lalu ada peta harta karun yang sangat berguna. Perisai energi dan batu cahaya lumayan bagus. Tapi yang paling keren jelas sarung tangan naga apinya. Statusnya terlalu gila sampai bisa diklasifikasikan sebagai perlengkapan epik. Mencoba kekuatannya, dia menghancurkan arena dengan tinjunya. Melihat profilnya, dia merasa akan jadi sosok yang tidak terkalahkan kalau dia meningkatkan perlengkapan itu dengan jam tertinggi. Selanjutnya, dia membuka 30 peti perak yang dia kumpulkan selama sesi pertarungannya. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini? Kekuatan gila sudah di tangan. Mari kita lihat reaksi orang-orang. Para penonton kerajaan Yan sungguh terkejut melihat penaklukan Sububai dalam 17 jam. Dia juga dapat kristal kelas Triple S. Sangat langka. Sampai-sampai pendekar pedang Li menggunakan itu untuk menjadi peringkat nomor 1 di dunia. Masyarakat kerajaan Yon menangis bahagia atas kesuksesan negara mereka. Sementara anggota Dewan Rapat mengawasi rekaman pertarungan Sububai, sang kapten langsung menuntut penyelidikan informasi lengkap tentang cowok kita dan menekankan untuk segera merekrutnya secepat mungkin. Ling Suer sempat mempertanyakan apa yang harus mereka tawarkan kepadanya nanti, membuat kaptennya meneriakinya. Tawarannya adalah regu standar tertinggi untuk diikuti oleh Sububai. Regu elit yang selalu berada di garis depan setiap misi. Ayo kita mulai petualangan epik ini. Bakat gila! Seperti Subai mustahil dibiarkan membusuk bersama para pecundang rendahan. Sang kapten benar-benar bersikeras. Kejeniusan luar biasa miliknya tidak boleh disia-siakan begitu saja. Kalau mereka berhasil merekrut Subai, peringkat regu akan meroket tajam. Bahkan menyamai level legenda sang pedang abadi Li. Ling Wei berjanji untuk menyelesaikan misi itu. Karena dia tahu kaptennya 100% benar. Di kedai para pemula, semua orang penasaran apakah Subai sudah memilih kelas. Dia belum melakukan transfer sama sekali. Tapi kekuatannya sudah di luar nalar. Orang-orang ragu apakah dia akan kembali ke kota untuk berpesta. Nah, panjang umur jagoan kita tiba-tiba mendobrak pintu kedai. Tentu saja gaya masuknya yang so keren itu memancing emosi penonton.
Mereka heran, kenapa cowok ini berjalan dengan kepercayaan diri setinggi langit, seolah dia pemilik tempat ini. Dia langsung menghampiri nyonya kedai, yang jujur saja sangat terpukau. Subai langsung memesan segelas Fallen Star minuman super eksklusif, yang juga merupakan resep rahasia nyonya kedai. Semua pelanggan benar-benar melongo, karena nyonya kedai sama sekali tidak mengamuk. Malahan, dia terlihat sangat asyik mengobrol santai, layaknya sahabat lama. Nyonya kedai sangat tahu kalau Subai membawa banyak barang berharga, dan mungkin saja menyimpan kejutan lainnya. Dia menagih harga penuh untuk minuman itu. Subai dengan senang hati menenggaknya habis, dan langsung mendapat tambahan 1 poin untuk setiap statusnya. Selanjutnya, dia memesan kamar pribadi di lantai atas, tapi sebelum dia bisa menikmati tidur siangnya, Nona Yu-chan tiba-tiba saja muncul. Dia datang membawa para pengawalnya untuk melanjutkan urusan bisnis dengan jagoan kita. Subai memamerkan sekantong penuh kristal miliknya, dan langsung mendapat reaksi yang sangat antusias. Mereka naik ke atas untuk berdiskusi santai, lalu Subai memamerkan kristal luar biasa hasil buruannya. Kilaunya benar-benar menyilaukan mata anggota keluarga Lin. Perhatikan baik-baik bagian ini kawan, selain 5 kristal tingkat B. Dia bahkan mengeluarkan kristal tingkat S yang membuat semua orang syok berat. Tidak ada satupun anggota keluarga Lin yang menduga hal ini. Apalagi Yu-chan, yang mungkin rela menyerahkan segalanya demi mendapatkan barang langka itu. Gadis ini benar-benar tergila-gila pada sebuah kristal. Sementara pria berkumis di belakangnya hampir kehilangan akal sehatnya. Yu-chan langsung menanyakan harga kristal tersebut. Matanya sudah terkunci pada kesepakatan besar ini. Subai memastikan bahwa sisa barang lainnya akan dijual sesuai dengan harga pasar normal. Dia meminta 10% tunai dan sisanya ditransfer dalam bentuk koin emas. Dia juga meminta dicarikan berbagai persediaan penting, sesuatu yang sangat mudah dilakukan jaringan Yu-chan. Subai menyerahkan daftar belanjaan itu dan urusan bisnis pun selesai. Jagoan kita duduk santai di sofa, meminta penawaran untuk kristal tingkat S tersebut. Nona Yu-chan dengan berani langsung menyebut angka 200 juta tunai. Subai sendiri tidak menyangka sebongkah batu bisa semahal itu. Lucunya, Yu-chan bersikap seolah uang 200 juta bukanlah harga mahal untuk barang selangka ini. Saking senangnya, wanita itu bahkan rela memberikan Subai sebuah hunian mewah gratis di kota. Pertama, Menara Dewa. Kedua anak buahnya mulai meragukan keputusan Yu-chan untuk memberikan hadiah semewah itu. Kalian pasti memikirkan hal yang sama denganku kan? Wanita ini sangat nekat menginginkan kristalnya. Dan Subai mulai sadar nilai batu itu. Daripada banyak berdebat, dia menerima tawaran itu dan meminta pembayarannya dijadwalkan dalam 7 hari. Yu-chan yang super girang dengan senang hati menandatangani kontraknya. Jagoan kita juga ikut tanda tangan dan mereka pun berjabat tangan. Kesepakatan mereka berjalan mulus dan nona cantik itu kini bisa menikmati batu mahalnya. Selanjutnya, Yu-chan mencoba merekrut Subai masuk ke grup Lin. Dia sadar, gara-gara kristal triple S itu, seluruh dunia pasti berlomba-lomba merekrutnya sekarang. Tapi tenang saja, Subai sama sekali belum berniat pindah kelas untuk saat ini. Keputusan ini membuat Yu-chan kaget, karena di luar sana, banyak yang bisa saja mencuri kristalnya. Jagoan kita langsung menenangkannya, dan bilang kalau dia sudah punya rencana rahasia. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman konyol semacam itu. Pertemuan pun berakhir, dan saat Subai sedang bersiap untuk tidur, dia malah menguping obrolan antara dua pria di luar. Mereka sangat curiga dengan identitasnya. Semua orang di kedai sekarang tahu namanya. Sadar kalau dialah orang yang membuat pintu kedai hampir jebol tadi. Mereka terlalu fokus padanya sampai-sampai bisnis nyonya kedai menjadi jauh lebih kacau dari biasanya. Dia berniat untuk membuat perhitungan dengannya. Dan saat jagoan kita tertidur pulas, iblis licik ini tiba-tiba saja menyusup ke kamarnya. Benar-benar kejutan tak terduga. Nyonya kedai mengunci targetnya dan langsung menendang Subai sampai terbangun. Subai tentu saja kesal. Sementara wanita itu terus mengomel soal bisnisnya yang hancur lebur. Gara-gara tingkah konyolnya. Untuk menebus kekacauan yang dia buat, jagoan kita menyodorkan setumpuk koin emas. Nyonya kedai langsung terbelalak dan sikapnya berubah drastis dalam sekejap. Gadis yang tadinya mau menghajarnya itu, tiba-tiba saja bersikap manis. Bilang kalau dia bisa mengurus semua masalahnya sendiri. Subai memperingatkannya untuk tidak membunuh siapapun. Dan wanita itu langsung meyakinkan kalau dia bukanlah seorang pembunuh. Jadi apa pendapat kalian kawan? Karena Subai mulai membahas rencana penting lainnya. Ayo kita mulai. Kalian siap melihat aksi gila? Nyonya kedai tampak sangat antusias. Menebak dia membawa banyak resep langka. Tapi tebak, apa yang dia keluarkan? Kristal ganti kelas peringkat Triple S. Ya, kristal paling langka sedunia. Subai memberitahunya bahwa dia akan memulai ujian dewa.
Tentu saja itu menarik perhatian Nyonya Kedai. Membuatnya penasaran dari mana pemuda ini tahu rahasia besar tersebut. Jawabannya sangat simpel. Semua itu berasal dari ingatan kehidupan sebelumnya, di mana dia sudah menjalani ujian ini lebih dari 100 kali. Nyonya Kedai kembali menegaskan satu hal penting. Syarat mutlak ujian ini hanyalah kristal tersebut. Di dimensi itu, tidak akan ada uang atau perlengkapan apapun. Sebagai gantinya, ada kristal kelas tersembunyi. Ini langkah super nekat, karena kalau MC kita sungguh mengambil ujian itu, kristal peringkat Triple S miliknya akan lenyap. Dia hanya punya satu kesempatan. Dan sayangnya, Subai sudah gagal mengambil peluang ini lebih dari 100 kali di masa lalu. Dia bertekad memperbaiki semua kesalahannya dan meminta Nyonya itu segera mengatur ujiannya. Nyonya Kedai sangat terkejut melihat tekad bulatnya. Mengingatkan MC kita bila dia sampai tumbang. Risikonya ditanggung sendiri. Sububai sama sekali tidak cemas dan tetap sangat percaya diri dengan peluang kemenangannya. Nyonya Kedai menggenggam kristal itu dengan kuat, lalu menghancurkannya, yang secara resmi menjadi penanda dimulainya ujian tersebut. Setelah kristal itu hancur berantakan, sistem memberi peringatan tegas bahwa tidak akan ada jalan keluar sama sekali setelah ujian dewa. Ini sungguh dimulai. Sebuah lingkaran sihir mendadak terbuka lebar, sementara Nyonya Kedai memberinya satu peringatan terakhir. Sububai mengejeknya nenek menyebalkan, membuatnya kesal sampai menendang pria itu ke lingkaran bahaya. Subai jatuh ke portal, berteriak karena Nyonya itu memakai jurus konyol yang sama lagi. Tentu saja, bos wanita itu sama sekali tidak paham maksudnya dan bingung apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Sekarang perhatikan dengan jeli. MC kita baru saja terlempar ke dimensi mengerikan yang penuh dengan lautan lava panas membara. Akhirnya, Sububai sungguh turun ke dalam ujian yang persis dengan yang membuatnya gagal berulang kali di kehidupan sebelumnya. Jejak tulang yang berserakan di sungai mengerikan itu adalah bukti nyata dari para petarung yang dulu pernah berani menantang ujian ini. Kenyataan pahitnya adalah pemuda kita datang ke tempat ini dengan tujuan serupa. Dia sungguh berada dalam bahaya besar sekarang. Mengecek status sistemnya, dia baru sadar kalau semua barang di inventarisnya telah disegel rapat. Satu benda yang tersisa hanyalah cangkul emasnya. Setelah melengkapinya, dia menyiapkan diri untuk kejutan berikutnya. Sistem akan segera melepaskan gelombang raksasa iblis, gua langsung ke arahnya. Dengan hitungan mundur 60 detik, versi Sububai yang sangat dilemahkan sudah siap bertarung. Tapi kali ini, status dasarnya jauh lebih tinggi daripada semua percobaan sebelumnya. Jadi masih ada peluang besar untuk menang. Hitungan mundur mencapai angka 0 saat protagonis kita mengingatkan dirinya untuk super fokus. Kalau dia tidak memusatkan pikiran tingkat dewa, dia akan hancur lebur seperti petarung lainnya. Segerombolan monster iblis gua mulai bermunculan dari dalam portal. Kekuatan mereka setara dengan bos tingkat pemula dengan poin kesehatan super tebal. Subai sadar dia tidak boleh membiarkan musuh menyerang duluan. Jadi pria ini melesat maju mengeksekusi target pertamanya. Serangan telak di kepala salah satu iblis menghapus 500 poin kesehatan sekaligus. Tapi tingkat kerusakan sekecil ini hanyalah permulaan remeh. Subai melancarkan tebasan ganda, menghasilkan 2000 kerusakan sekaligus, dan sukses menumbangkan monster iblis pertama. Skornya saat ini berada di angka 1 poin, tapi ujian gila ini baru saja dimulai. Melancarkan serangan keduanya, Sububai menebas iblis kedua dengan rentetan pukulan epik. Serangan beruntun tanpa henti ini bahkan sudah menumbangkan 3 iblis dalam waktu yang sangat singkat. Teknik baja milik Subai sungguh menghancurkan barisan para iblis tersebut lewat setiap ayunan. Senjatanya, pedang yang diberikan untuk ujian ini, bahkan memiliki keahlian tersendiri. Dan berkat pengalaman masa lalunya, dengan ujian dewa, MC kita bisa memaksimalkan semua potensi senjata tersebut. Semakin banyak iblis merangkak brutal mendekat ke arahnya. Sebagai balasan, dia melepaskan 3 pilar serangan api, meratakan 3 iblis lewat serangan kritikal. Subai sungguh menikmati momennya dan menyukai rentetan kemenangan ini. Coba kita lihat situasi di kota. Kalian pasti penasaran kan? Para pemain di forum sedang sibuk berdebat kenapa Sububai yang misterius belum juga mengubah kelas karakternya. Tidak ada pemain yang rela menunggu selama ini untuk beralih ke kelas yang super kuat. Berita tentang Nyonya Yuchan yang menjual kristal kualitas tinggi di pelelangan juga sampai ke telinga mereka. Mereka penasaran? Apakah Sububai menjual semua barangnya ke Nyonya itu? Dan di saat itulah Nyonya Kedai muncul, menghajar mereka tanpa ampun karena berani mengganggu bisnisnya. Dia meyakinkan mereka semua bahwa kristal milik Sububai sudah hancur total. Tentu saja ini tidak masuk akal, karena mereka tidak mendapat notifikasi ganti kelasnya. Nyonya Kedai menegaskan, dialah yang menghancurkan kristal itu, dan dengan senang hati,
akan menghancurkan kepala mereka juga. Maksudku, tidak ada satupun dari kita yang berani menolak tawaran mengerikan seperti itu kan? Kembali ke ruang rapat grup strategi. Sang kapten mendadak menerima laporan darurat dari salah satu informan andalannya. Dia hampir tidak percaya mendengarnya. Kristal itu telah dihancurkan oleh Nyonya Dina. Sosok yang mustahil berbohong karena dia hanyalah karakter NPC. Ini jelas menjadi bencana besar bagi rencana pria itu. Sementara forum masih sibuk berdebat, membicarakan jagoan kita. Sang kapten sangat murka dan menggebrak meja. Percayalah, kekacauan ini baru permulaan. Tetap bersamaku, kita akan melihat hal gila. Si berandalan memanfaatkannya untuk meremehkan Sububai. Meyakinkan ketuanya kalau bocah itu bodoh karena membuang kristalnya. Ling Wei menganggap badut ini menyebalkan saat dituduh menyukai si pemula. Perdebatan konyol mereka langsung terhenti saat sang kapten berteriak meluapkan rasa frustrasinya. Dia sama sekali tidak peduli pada mereka dan menuntut perlindungan menara segera. Menekankan agar mereka menangkap Sububai dan membawanya pulang untuk diajak bicara secara khusus. Si rambut pirang masih merasa mengejar raja pemula baru itu. Buang-buang waktu saja. Apalagi kristalnya sudah dipastikan hancur tak tersisa. Sang kapten langsung mengatainya bodoh. Karena sudah sangat jelas kalau Sububai sedang menyembunyikan jurus rahasia aslinya dari dunia luar. Kapten ini sepertinya sangat yakin kalau jagoan kita mampu menciptakan kristal tingkat tinggi yang jauh lebih epik musim depan. Ling Wei memuji sang ketua yang bisa berpikir sejauh itu. Tapi dia bukan pria gampangan dan menyuruhnya pergi. Nantian menyarankan untuk menyiksa dan menginterogasi Sububai perlahan. Tapi itu dirasa terlalu kejam. Sang kapten menegaskan pentingnya merebut kesetiaan Sububai demi mendapatkan teknik rahasianya. Saat masa depan kerajaan Yan sangat bergantung pada misi ujian ini, jagoan kita malah asyik menghabisi iblis rendahan di tahap pertama. Dengan gelombang awal musnah, sistem pun mengucapkan selamat. Omong-omong, proses gila tadi memakan waktu 10 jam hanya untuk menyelesaikan gelombang pertama. Subai teringat pengalaman buruknya di ujian sebelumnya. Dia masih harus melewati 9 lantai mengerikan. Memaksanya menumbangkan jutaan monster gila demi mengamankan peringkat puncak. Saat ini, dia baru mencetak 11.000 eliminasi. Jadi, ujian ini bakal memakan waktu yang sangat lama. Sistem menyambutnya di tahap kedua, di mana semua status dasarnya direset. Kali ini, dia harus berhadapan dengan segerombolan iblis penyengat ganas. Memerintahkan kemampuan pemulihan status, Sububai menunggu masa amannya berakhir. Dia harus bertindak secepat kilat untuk menyelesaikan ujian tepat pada waktunya. Sekarang perhatikan baik-baik. Di depannya ada mimpi buruk paling nyata berupa gerombolan lebah raksasa. Mereka bahkan beracun. Jadi efek pasifnya menyerap kehidupan juga. Kali ini, jagoan kita diberikan cambuk besi. Dia juga bisa berganti berbagai senjata level pemula untuk memvariasikan gaya bertarungnya. Iblis penyengat pertama mencoba menyerangnya. Tapi bocah kita mengeluarkan kekuatan badai dan menghancurkan 20 ekor sekaligus dalam satu serangan telak. Sejauh ini, cambuk itu sangat menguntungkannya. Apalagi iblis penyengat ini punya pertahanan yang sangat lemah. Mengaktifkan keahlian sapuannya dan memadukannya bersama serangan cambuk. Pria ini menghancurkan 50 iblis pada ledakan serangan keduanya. 12 jam pembasmian tanpa henti berlalu. Jagoan kita sukses meraih skor 255.000. Tahap ini akhirnya dibersihkan. Di sini, dia mengganti senjatanya menjadi tombak. Menumbangkan 250.000 monster sungguh melelahkan. Tapi untungnya, transisi tahap baru ini memungkinkan dia memulihkan kesehatan dan staminanya sepenuhnya. Untuk gelombang berikutnya, Subai harus berhadapan dengan gerombolan iblis penyihir gelap. Beradaptasi dengan cepat, dia beralih ke gaya bertarung jarak jauh menggunakan busur. Kelemahan paling sempurna untuk mengalahkan mereka. Para penyihir ini ibarat monster hijau jelek, tanpa aura sama sekali. Subai langsung memulai pembasmian mereka dengan meluncurkan banyak panah. Sekaligus, sebagian besar mendarat tepat sebagai tembakan mematikan di kepala. Dia tersenyum percaya diri dengan kecepatannya. Para penyihir itu membalas menggunakan mantra jarak jauh. Subai dengan lincah menghindari laser warna-warni dan selamat. Kalian pasti memikirkan hal yang sama denganku. Ya, menakjubkan. Sementara itu, Mingwan baru saja sukses menumbangkan bos ke-10 Menara Tuhan. Dia membutuhkan total waktu 40 jam untuk menyelesaikan semuanya hingga akhir. Meskipun finish kedua, dia tidak puas dan berniat menemui Subai langsung. Hari ke-6 ujian menyebarkan kabar, peringkat kelas pemula resmi dirilis dengan sekitar 100 pemain kelas S dan 21 kelas SS. Warga kerajaan Yan tidak terlalu heboh dengan pengumuman ini. Hasilnya sangat mirip seperti pencapaian tahun lalu. Namun, performa Jiang Kai, Wei Yan, Mingwan, dan Yu Chan sangat memukau.
satu-satunya misteri tersisa adalah menghilangnya sosok Sububai. Bicara tentangnya, kita beralih ke kedai tua, tempat Nona Yuchan sedang tenang menyesap tehnya. SV mempertanyakan kenapa dia menolak 2 lamaran penting dari keluarga lain. Hanya demi seseorang yang bukan siapa-siapa di akademi seperti Subai. Seperti biasa, dia mengabaikan celotehan adik laki-lakinya dan menuntutnya untuk hanya fokus pada perintah yang diberikan. Dia mencoba merengek lagi, tapi Yuchan membungkamnya. Menyatakan dengan tegas kalau dia punya rencana pribadi tersendiri. Di daftar temannya, hanya ada segelintir orang. Tapi status Subabai tampaknya telah memasuki kondisi yang tidak normal. Sudah seminggu sejak perubahan aneh ini. Sekitar waktu yang sama, saat rumor hancurnya kristal pemuda itu menyebar, menyimpulkan kondisinya menggunakan 2 petunjuk ini. Yuchan menyadari kalau jagoan kita masih terjebak di zona pemula melakukan keajaiban. Dan percayalah, kalian pasti menantikan kelanjutannya. Mari kita lihat tahap ke-7. Tempat Subai sedang menghabisi galam keras. Sini ngumpul. Ayo kita saksikan pasukan ini dibekukan panah es, lalu dihancurkan dengan tembakan susulan. Sububai menghabisi mereka dengan sangat santai, menghancurkan pertahanan sambil meledek betapa lemahnya mereka terhadap serangan sihir es. Saat melangkah maju untuk memasuki tahap 8, dia tiba-tiba menyadari kenyataan bahwa waktu seminggu sudah berlalu. Dia harus cepat membereskan 3 tahap lagi sebelum masa percobaan zona pemula ini benar-benar ditutup. Jadi, dia bergerak untuk melancarkan aksinya jauh lebih cepat. Kali ini, Sububai harus bersiap menghadapi versi iblis yang jauh lebih ganas di tingkat lantai 1. Kecepatannya sangat gila sampai dia sanggup menumbangkan hampir 30 iblis sekaligus. 6 jam melakukan penggilingan panjang yang melelahkan. Jagoan kita akhirnya tiba untuk menantang monster sekelas Godzilla. Dia membawa sebuah pedang panjang berapi. Berkat kecepatan luar biasa, Sububai melancarkan satu tebasan mematikan untuk segera mengakhiri riwayat monster itu. Akhirnya, sistem memunculkan sebuah notifikasi emas yang mengonfirmasi status pencapaian 1 juta kemenangannya. Kini, hanya tersisa 24 jam sebelum masa ujian pemula ini berakhir total. Dengan semangat membara, jagoan kita mempersiapkan dirinya untuk menantang tahap akhir dan bos. Terakhir ujian ini, berdiri di depan bola merah berputar, dia memprovokasi bosnya agar keluar. Lingkaran sihir merah raksasa langsung muncul, mengirimkan sosok yang benar-benar wujud perwujudan dari Satan. Inilah iblis teratai merah dengan tingkat kesulitan gila, sekelas penguasa sejati, membawa kebanggaan 1 juta poin kesehatan. Makhluk ini jelas super alot untuk ditaklukkan. Tapi, jagoan kita selalu sanggup menghancurkan semua bos. Iblis berapi itu mengutuk manusia bodoh ini dan mencoba untuk melenyapkannya dari eksistensi hanya dengan menggunakan satu serangan mematikan. Sububai menghindari serangan yang sebesar bom nuklir dan sadar dia harus sangat ekstra hati-hati melawan iblis raksasa ini. Sekarang, perhatikan baik-baik. Fakta bahwa bos ini punya 2000 pertahanan berarti sebagian besar serangan Sububai akan sama sekali tidak berguna. Saat ini, dia terpaksa harus terus bertahan sepenuhnya. Sangat berharap bisa memanfaatkan sebuah celah kecil untuk melancarkan serangan balasan. Iblis teratai merah melepaskan puluhan serangan berputar tajam, yang sukses dihindari berkat kelincahan kaki dan keterampilan menghindar Sububai yang luar biasa. Sambil memakai sarung tangan rantai pengait, protagonis kita menantikan peluang paling sempurnanya. Iblis teratai merah tinggal selangkah lagi untuk segera memanggil anak buahnya dari kobaran api. Namun Sububai melesat lebih cepat dan menarik tubuh anak buahnya dengan rantai, lalu membantingnya tepat ke wajah bos monster. Iblis itu meronta kesakitan karena terkena efek telak dari serangannya sendiri. Sementara itu, jagoan kita sangat bertekad membalaskan dendam semua rekannya yang sudah gugur saat berani menantang ujian yang sangat mustahil ini. Memunculkan pedang saktinya, dia melepaskan tebasan dimensi yang secara harfiah sukses memotong habis anggota tubuh kanan milik sang penguasa. Karena serangannya lumpuh total, Sububai langsung melesat maju masuk untuk sepenuhnya memanfaatkan kesempatan berharga ini. Kali ini, dia melompat sangat tinggi memegang panah untuk sebuah serangan jarak jauh. Panah-panah tajam ini menghantam keras tubuh sang penguasa, memicu rentetan kerusakan yang jauh lebih parah. Memanfaatkan momentum yang sama dipadukan kecepatan kilatnya, Sububai mengatur ulang posisinya untuk melancarkan serangan mematikan lainnya. Kita semua tahu akhirnya bos iblis ini mencoba bertahan, tapi itu sangat sia-sia. Sambil mengeluarkan aura keadilan ala Batman, Subai menegaskan bahwa dewa sekalipun bisa menjadi sangat rapuh jika pertahanan utama mereka dilucuti habis.
Penguasa itu terus mengutuk keras umat manusia pada setiap kali menerima tusukan dari jagoan kita. Hujan panah langsung menggempur habis bos monster tersebut tanpa henti. Iblis itu bereaksi cepat membuat pelindungnya sendiri, menghancurkan setiap bilah panah dengan ledakan telekinesis secara brutal. Jagoan kita memanfaatkan momen krusial ini sebagai keuntungannya dan langsung melesat maju tepat di depan wajah iblis jelek itu. Subai mendeklarasikan akhir riwayat bagi bos menyedihkan itu dan dengan gaya epik mencabut kedua pedangnya. Berpedang ganda ala Sun Jinwoo. Pria ini mulai melepaskan siksaan neraka tanpa ampun tepat kepada Satan. Monster bos itu akhirnya ditebas berkeping-keping dan hancur menuju kehancuran total. Subai melangkah pergi melintasi arena panggung dan mengakhiri pertarungan gila ini dengan rasa lelah yang luar biasa. Ujian tingkat dewa telah berhasil ditaklukkan. Dia sukses besar memenuhi syarat mutlak untuk mendapatkan hadiah kelas tersembunyi. Adapun untuk perolehan 1 juta poin yang diamankannya, menukarkan poin tersebut akan memberinya gelar pahlawan yang paling langka. Jagoan kita akhirnya selesai dengan rentetan kemenangan panjangnya dan merayakan keberhasilan, meraih kunci tersembunyi menuju pertumbuhan kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Gelar ini sebelumnya membantunya membersihkan hampir 1000 lantai. Namun jagoan kita sama sekali tidak tertarik untuk menukarkan poinnya. Saat ini, dia sangat penasaran untuk langsung menguji mitos dari legenda cangkul emas. Jagoan kita melempar cangkul super mahalnya ke dalam lava, berharap penuh bisa memicu kemampuan menggandakannya. Setelah menanti beberapa saat, raut wajah Sububai seketika berubah menjadi penuh kepanikan saat dia baru menyadari kalau dia mungkin saja telah kehilangan senjata super mahalnya. Bahkan perolehan poinnya tidak terpengaruh sedikit pun sampai tiba-tiba 2 pilar lava menyembur kuat dari sungai neraka itu, menampakkan kehadiran 2 batu sangat langka yang berbeda wujud. Kedua batu ini menyatu, mengikatkan diri mereka secara permanen pada jiwa jagoan kita. Kristal itu hancur perlahan setelah menyatu dengan sempurna, menobatkannya sebagai satu-satunya pemilik kelas ganda. Jagoan kita sekarang bisa secara bebas mengakses atribut pahlawan sekaligus identitas Raja Iblisnya. Dia benar-benar berubah memiliki 2 sisi wajah dan harus menahan efek menyakitkan dari proses penyatuan ekstrem ini. Jagoan kita memantau statistik sementaranya dan melihat sekilas keperalatannya. Semuanya kini terlihat sangat solid karena dia sukses mendapat peningkatan kekuatan 5 kali lipat setelah menyelesaikan ujian tersebut. Bayangkan, kita melihatnya butuh waktu seminggu lebih untuk menaklukkan ujian mustahil ini. Ujian sama persis yang menjadi alasan utama gagal dan gugurnya semua pahlawan yang datang sebelum dirinya. Ayo kumpul bareng, kita bakal lihat Subai pamitan dan sesumbar mau numpas 2 dewa sekaligus. Di saat bersamaan, Yuchon kaget melihat status online cowok kita ini. Mendadak saja tanah bergetar hebat, entah dari mana. Menyusul suara aneh itu, Nona pemilik kedai langsung lari ke atas, buat mengecek. Ternyata, cowok tengil ini lagi santai kumpulin aura di sofa. Si Nona sampai melongo melihat cowok ini beneran selesaikan ujian super mustahil itu. Dia makin terdiam tak bisa bicara saat melihat kelas ganda milik Subai. Konsep yang seharusnya sama sekali tidak pernah ada. Cowok kita takjub melihat pengamatannya yang tajam, tapi dia malas buat menjelaskan. Dia malah santai ajak jalan bareng, yang langsung ditolak mentah-mentah sama si Nona. Subai pun pamitan, dan si Nona memberikan satu hadiah terakhir buatnya. Sebuah lencana rahasia dengan status sempurna. Bisa menyembunyikan status pemain, bahkan mengubah penampilan. Ini sungguh barang yang sangat dibutuhkan Subai saat itu. Nona itu cemas kalau identitas Subai sebagai spesimen kelas Raja Iblis terbongkar. Kalau sampai ketahuan, semua orang bakal anggap dia ancaman dan mulai memburunya. Subai merespons dengan ciuman jauh penuh canda dan pergi sambil bilang terima kasih. Mbak itu langsung salah tingkah. Kakinya menendang udara karena rayuan mautnya. Sekarang kita meluncur ke kota Reem, taman bermain pertama buat pemula yang baru lulus zona awal. Tempat ini menyediakan berbagai misi seru, keahlian kelas, bahkan portal teleportasi sampai lantai 30. Berjalan santai dengan gaya super keren, Subai merasa sangat percaya diri dan siap buat mengacau. Perhatikan baik-baik momen ini. Dia kebetulan papasan sama Yuchon yang langsung menyambut kembalinya si cowok setelah seminggu. Penuh hilang tanpa ada kabar sama sekali. Tak lama kemudian di kawasan bisnis keluarga Lin, Subai diperlakukan sangat sopan sebagai tamu. Dia terpukau melihat betapa mewahnya klub milik keluarga kaya raya ini. Disajikan berbagai ramuan hebat dan sekotak penuh emas. Subai takjub dengan cara kerja nona muda itu. Dia memberi Subai waktu leluasa untuk mengecek persediaan dan menghitung koin. Yuchon juga menyuruh kedua pengawalnya keluar agar mereka bisa ngobrol berdua secara tertutup. Pertama-tama,
Yuchon sangat penasaran dan bertanya soal tingkat kelasnya. Jagoan kita balik mempertanyakan alasannya mengorek informasi. Jawaban tajamnya bikin Yuchon malu, terpaksa menjelaskan kalau niatnya baik dan tidak macam-macam. Subai lalu diberitahu soal kampanye hitam terbaru yang menjatuhkan namanya di forum. Dia juga baru tahu Nona Dana menyebarkan berita soal menghancurkan kristalnya, yang bikin masalah makin besar di luar sana. Yuchon terperanjat melihat cowok ini membenarkan semua rumor itu tanpa ada rasa cemas sedikit pun. Lanjut ke tawarannya, Yuchon memuji Subai setinggi langit, menyebutnya sebagai bakat langka abad ini. Jauh di lubuk hatinya, Yuchon curiga cowok ini punya kristal kedua. Makanya dia sama sekali tidak peduli kristal pertamanya hancur berantakan. Cowok ini sama sekali tak tertarik dengan obrolan itu dan langsung menanyakan tujuannya. Yuchon pun mengajaknya bergabung operasi melawan bos. Kalian pasti sudah bisa menebaknya kan? Subai memang sudah menduga itu. Karena tingkat kesulitan menara langsung naik drastis setelah zona pemula. Subai menegaskan dia setuju saja kalau mau hajar bos bareng. Tapi dia sama sekali ogah bergabung dengan guild apapun. Dia siap membawa mereka ke lantai 5 menara dan minta dibawakan 5 anggota bertipe penyihir. Saja untuk bisa memecahkan rekor, Yuchon langsung terlonjak kaget setelah mendengar tujuannya untuk memecahkan rekor yang lain. Biasanya, butuh 20 orang untuk bisa lolos dari satu lantai. Lah cowok ini malah sebut target khayalan. Jagoan kita meyakinkan kalau dia tidak terlalu terobsesi. Jadi dia bangkit dan pergi dari pertemuan. Yuchon mengejarnya dan setuju dengan kesepakatan itu, asalkan keluarga Lin bisa memakai nama mereka di dalam tim. Subai tak masalah dengan itu, dan lebih suka mulai besok karena dia masih punya banyak urusan yang harus segera diselesaikan. Nona muda itu senang bisa dapat dukungannya. Sementara Yungfi kembali mengecap Subai sebagai penipu. Si pirang ini beneran pembenci sejati. Yuchon langsung bungkam mulutnya dengan mengingatkan si cowok sombong. Kalau Subai adalah orang yang menghajar mereka tanpa ampun saat masih level 1. Kalau mereka nekat menantangnya lagi, mereka takkan selamat. Yuchon segera memerintahkan pembentukan tim sesuai formasi buatan Subai. Meski si pecundang ini setuju ikut perintahnya, dalam hati dia sangat membenci jagoan kita dan terus berdoa untuk kehancuran Subai. Di rumah besar Tuan Kota, Subai terlihat santai berjalan menuju gerbang. Semua orang mencoba menghentikannya karena dianggap cari masalah. Tapi dia tak paham kenapa orang biasa ini harus berusaha sangat keras. Wei menganggap pemula itu naif dan memperingatkannya soal ketatnya penjagaan rumah Tuan Kota. Subai merespons dengan membagikan sebuah rahasia kecil. Rahasia itu adalah siapapun bisa masuk asalkan mereka punya kekuatan yang sungguh di luar nalar. Subai pamer gelar pahlawannya, bikin penjaga langsung patuh. Nah, sampai sini dulu ya cerita kita. Sini ngumpul. Kita bakal saksiin gimana cowok ini bikin semua orang melongo. Gak paham gimana anak baru ini bisa masuk santai ala tamu VIP. Para penjaga bahkan mengawalnya dengan hormat tingkat tinggi. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arena latihan. Ada pertarungan seru antara Kapten Penjaga Orlando melawan penguasa kota. Penyihir hebat berhadapan langsung dengan pendekar pedang. Nonton adegan ini aja udah bikin jagoan kita merinding. Kegirangan! Ini kan salah satu momen favoritnya di cerita buat buka skill langka. Walau dia itu pemain kelas ganda, dia tetap butuh farming buku skill buat dapat kekuatan baru. Di arena ini, Subai punya semua yang dia butuhkan untuk naik level. Bahkan, sistem langsung menyarankannya belajar ilmu pedang dasar langsung dari sang master. Jagoan kita kegirangan menekan ya. Bahkan langsung mempelajari skill Stonewall milik Kapten Orlando. Berbagai macam skill keren muncul di layar sistemnya. Dan cowok ini menekan tombol konfirmasi brutal, layaknya orang kesetanan. 10 menit kemudian, sang penyihir harus disembuhkan oleh penyihir lain. Sementara penguasa kota berdiri santai tanpa luka sedikit pun. Tapi jagoan kita malah kurang menikmati pertarungan itu. Karena jujur aja, semuanya cepat terasa membosankan. Seorang penjaga lalu melapor ke penguasa kota soal kedatangan sang pahlawan. Kaget, sang pemimpin langsung meminta verifikasi identitas Subai. Dia menunjukkan datanya dan mengonfirmasi status elitnya. Langsung mendapat rasa hormat penuh dari pendekar pedang hebat itu. Mereka sangat senang bisa bertemu pahlawan setelah 100 tahun. Pernyataan ini bikin cowok kita bingung dan langsung minta penjelasan. Penguasa kota menjelaskan kalau pahlawan sudah ditakdirkan untuk membawa Rim City menuju cahaya keemasan. Tapi deskripsi Nora ini terasa terlalu berlebihan bagi Subai. Daripada pamer, dia malah langsung menanyakan informasi tentang misi baru. Tahu kalau pahlawan kita ini baru level 10. Penguasa kota pun memberikan sebuah misi baru. Ternyata anjing kesayangannya hilang. Dan dengan sedikit menghina, dia menawarkan hadiah 10 koin emas untuk pencarian itu. Nah,
perhatikan baik-baik ya. Kesal karena diremehkan dengan misi rendahan itu, Subai langsung melepaskan aura mengerikannya untuk menunjukkan amarahnya. Jauh lebih bijak, sang penyihir yaitu Kapten Orlando menawarkan misi lain. Sadar betapa konyolnya tawaran penguasa kota barusan, sang pahlawan menerima 3 misi pencarian material berserta hadiahnya. Tiba-tiba, pendekar pedang hebat itu juga teringat satu permintaan khusus. Dia menugaskan Subai untuk menyelidiki area misterius tertentu. Dengan banyaknya misi ini, jagoan kita menyadari belum ada pemain yang menyelesaikannya di alur cerita utama sebelumnya. Pemain biasa terlalu sibuk terobsesi pada lantai menara, sampai mereka lupa kalau misi sampingan adalah kunci mendapat buff sejati. Menariknya, misi pendekar pedang inilah yang paling mencuri perhatian. Tiba-tiba, penguasa kota mengajukan tantangan dadakan untuk menguji kemampuan bertarung tingkat dewanya. Singkat cerita, orang ini menantang duel 1 lawan 1 melawan jagoan kita. Bahkan, menawarkan keuntungan handicap. Penguasa kota bahkan berniat menyegel skill terkuatnya. Tapi, cowok kita punya rencana lain dan menyuruhnya membatasi kekuatannya di level 30 saja. Hal yang sama berlaku buat Kapten Orlando. Ya, cowok ini berniat meratakan mereka berdua sekaligus di waktu yang sama. Sang penyihir dan pejuang hebat sama-sama kaget dan mengeluhkan ide gila ini. Karena tahu pahlawan kita belum punya banyak skill bertarung, Subai langsung membungkam ocehan mereka. Dengan santai menyuruh mereka saling berkoordinasi saat bertarung. Kedua petarung saling bertatapan, lalu mulai menunjukkan ketertarikan besar pada kekuatan sang pahlawan ini. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Terakhir kali 2 petarung ini bekerja sama. Mereka berhasil mengalahkan monster mengerikan level 200. Dan sekarang ada Subai yang dengan arogan menantang mereka berdua. Sang penyihir menyadari kepercayaan diri pahlawan itu. Sementara si pejuang hebat sangat bersemangat menunjukkan sedikit kekuatan aslinya. Serangan pertama datang dari sang pendekar pedang, menggunakan skill sederhana yang diarahkan langsung padanya. Dan hasilnya, meleset total. Jagoan kita menghilang, muncul secepat kilat dari belakang. Subai dengan santai memuji manuver penguasa kota yang tepat waktu. Selanjutnya, giliran sang penyihir yang mengeluarkan mantra dasar tombak batu untuk menyerang jagoan kita saat lengah. Melihat serangan itu justru bikin Subai makin kegirangan, dan dia sama sekali tidak berniat untuk menghindarinya. Alih-alih mundur, dia menebas hancur tombak batu itu dengan serangan super cepat. Refleks dewanya bikin penonton takjub karena tidak menyangka dia sekuat ini. Tapi pertarungan ini baru saja dimulai, dan 2 petarung veteran ini jelas belum menyerah. Kali ini, mereka berniat menyerang sang pahlawan dengan lonjakan kekuatan yang jauh lebih besar. Sang penyihir menjebak Subai dalam sangkar lumpur, skill pemula lainnya. Setelah berhasil menguncinya, penguasa kota ikut menyerang dengan kemampuan tebasan tahap kedua, melepaskan 2 api besar. Tetap tenang sepenuhnya. Sang pahlawan dengan santai menunduk menghindari keduanya, mengejek mereka karena serangannya terlalu mudah ditebak. Ejekannya tiada henti. Tapi penguasa kota sudah melompat untuk serangan berikutnya. Kalian gak akan percaya ini. Subai menghilang secepat kilat dan muncul di atas. Beradu kuat melawan pedang sang pejuang. Penguasa kota terus memburu targetnya menggunakan tebasan tahap ketiga yang jauh lebih kuat. Kalian siap? Pertarungan ini sudah benar-benar berakhir. Pedang Sububai sudah menempel di leher Kapten Orlando, membuat penguasa kota terkejut melihat kecepatan kilatnya lagi. Belum genap 30 detik berlalu, pertarungan ini sudah resmi mencapai akhir. Tapi jagoan kita tidak mau menyelesaikannya secepat itu dan justru menantang sang prajurit hebat untuk maju menyerangnya. Pada titik ini, sang penguasa kota mulai menyadari kalau pemuda ini memang berada di level yang sangat berbeda. Menolak menyerah, sang pendekar pedang kembali maju dengan bilah apinya. Kali ini, strateginya melibatkan penggunaan teknik benturan keras yang langsung berasal dari atas tanah. Ini adalah tebasan tahap keempat, dan meski ada perubahan variasi, hasil akhirnya tetap saja sama persis. Sububai menghadapinya langsung dan berteleportasi keluar arena. Dia tiba-tiba muncul dari belakang persis seperti Hokage keempat dari anime Naruto. Sububai langsung menyambung serangannya menggunakan pedang dan sebuah tebasan. Pertarungan ini sekarang sudah resmi selesai. Sang prajurit pedang kini terkapar sementara jagoan kita mengejeknya habis-habisan dengan menyebutnya sangat lemah dan menyedihkan. Sububai menyelesaikan satu misi dari daftarnya dan langsung menerima sebuah hadiah bagus masuk ke dalam inventaris. Sementara itu, penguasa kota dan Kapten Orlando harus kehilangan poin aura mereka dari pemuda yang baru lulus dari peringkat pemula. Faktanya,
Meski mereka berada di level 50, jagoan kita tetap akan menghajar mereka tanpa ampun. Sububai memuji kontrol teknik mereka berdua dan berharap bisa segera berlatih tanding lagi. Setelah berkata begitu, dia pergi untuk mengurus misi selanjutnya. Mereka berdua pun mengawalnya di jalan. Sementara Sububai melesat pergi mengurus semua urusan. Pentingnya, perhatikan baik-baik. Kedua teman lama ini sekarang merasa sangat yakin dengan kekuatan pahlawan. Kita percaya dia akan menyelamatkan kotanya. Kotari ini sangat besar, sehingga membutuhkan gerbang teleportasi hanya untuk bisa bepergian. Inilah alasan kenapa jagoan kita ingin mempelajari keahlian untuk membantu efisiensi dalam menyelesaikan misi. Dia punya sangat banyak kemampuan, jadi dia menyimpannya langsung ke dalam inventaris, tebasan atas dan tusukan ganda, serta duri batu. Adalah berbagai teknik yang sekarang bisa dia akses. Sistem menampilkan statusnya. Berkat poin rohnya yang sangat tinggi, keahliannya bisa naik level dengan mudah. Dan perlengkapannya pun sama sekali tidak tertinggal. Sangat percaya diri dengan kemampuannya menjalankan misi. Sububai mengunjungi salah satu gerbang teleportasi di sana. Tujuan dia selanjutnya adalah daratan roh, tempat di mana sebagian besar misi berada saat ini. Penjaga meminta bayaran 80 koin tembaga darinya, harga yang lumayan mahal. Sebuah gerbang portal vertikal langsung memindahkannya dari satu lokasi menuju ke daratan roh. Tempat ini terlihat jauh lebih nyata dan realistis daripada saat berada di dalam game. Tapi itu membuat semuanya menarik bagi pria yang hanya membawa senjata dasar untuk perjalanan luar. Biasa ini. Suhu di daratan roh ini benar-benar sangat dingin, membuat jagoan kita menyesali pilihan pakaiannya saat ini. Sububai melihat sekelompok prajurit tengkorak sedang berdiri tepat di kejauhan sana. Level para tengkorak ini 2 kali lipat darinya, tapi mereka cuma kroco di matanya. Meski punya nyawa super tebal, menguji keahlian barunya, Sububai meluncurkan 3 duri batu. Dia mendaratkan serangan telak tepat di kepala 3 prajurit tengkorak, menghabisi mereka seketika. Sisa prajurit lainnya langsung dihantam dengan badai duri batu yang sama bertubi-tubi. Gila kan? Berkat kerusakan kritikal, 10 musuh langsung tumbang saat itu juga. Aspek terlalu kuat dari sihir ini terlihat dari total kerusakannya yang mencapai 3.200 poin. Intinya, bertarung melawan monster tengkorak ini memberikan Sububai banyak poin bagus. Dia akhirnya merasa kalau proses menaikkan level yang sesungguhnya sudah dimulai. Tidak seperti urusan level pemula yang dia hadapi di zona pertama. Beberapa saat berlalu, dan dia selesai membersihkan gelombang monster. Sekalian naik ke level 11. Di kehidupan sebelumnya, mendapatkan poin keahlian itu sangat menyusahkan. Tapi sekarang, dia bisa mengumpulkannya dengan super cepat berkat status kelas gandanya. Bahkan, saat Sububai memeriksa statusnya, dia sangat tercengang melihat ada peningkatan sebanyak 50 poin pada setiap parameternya. Peningkatan dari kelas tersembunyi ternyata jauh lebih bagus daripada profesi level triple S. Kembali ke para tengkorak. Mereka di sini hanya untuk dihancurkan. Dan mereka memang benar-benar rata dengan tanah saat Sububai meluncurkan hujan duri bumi. Biar lebih seru lagi, pria ini mendirikan sebuah dinding batu untuk mengecoh mereka semua. Dia sangat menikmati setiap detik momen ini, mengejek mangsanya karena menjadi korban dari keahlian barunya. Misi pertama akhirnya selesai dengan kekalahan telak sebanyak 1000 prajurit tengkorak di area itu. Jagoan kita sangat senang dengan hasil bagus itu, tapi perjalanannya masih sangat panjang untuk bisa mencapai tujuan utamanya. Pasukan tengkorak tiba, tapi kali ini mereka membawa seorang pria besar yang menakutkan. Pria ini persis seperti Ghost Rider. Kalau dia rajin ke pusat kebugaran dan memakai banyak steroid, monster tengkorak api adalah bos umum di zona ini. Sububai sangat senang menantangnya, jadi dia langsung melemparkan lebih banyak serangan duri bumi miliknya. Serangan ganasnya menghancurkan armada prajurit tengkorak, meratakan ratusan dari musuhnya. Pada saat yang bersamaan, bos monster ini memegang pedang tulang keren dengan api biru. Dan akhirnya, keluar dari persembunyian untuk menantang sang manusia dalam pertarungan secara langsung. Sububai mengejeknya karena berani berpikir monster itu punya kesempatan menang melawan manusia. Dengan cadangan mana? Tidak terbatas. Tengkorak api itu menyalurkan mana di sekitarnya. Menyerap energi kehidupan dari para prajuritnya hanya untuk memberikan kekuatan penuh pada senjatanya. Coba bayangkan jurus Spirit Bomb milik Goku dari Dragon Ball, tapi ini versi jahatnya. Seru kan? Mari kita mulai. Skill pengorbanan ini bikin daya hancur, pedangnya naik drastis jadi jurus pamungkas. Jagoan kita sampai jujur ngakuin kehebatannya. Dia agak panik kalau sampai kena serangan gila macam itu. Kena satu tebasan aja, dijamin bakal langsung bikin dia tamat. Ganti taktik, Sububai langsung ambil inisiatif menyerang, melompat tinggi ke udara,
lalu menghancurkan zirah monster raksasa itu berkeping-keping. Waktu bos itu oleng, gara-gara hantaman pertama tadi, Sububai nggak buang waktu dan langsung fokus menebas kedua kakinya. Lewat total kerusakan kritikal sampai 20.000. Dia melancarkan serangan penutup pakai rentetan duri batu yang super masif. Sayangnya, itu belum cukup buat menguras habis energinya. Monster ganas itu masih memaksakan satu ayunan balasan yang super dahsyat. Tapi walau serangannya cukup buat meledakkan gunung, gerakannya terlalu lambat buat bisa mengenai jagoan lincah kita ini. Perhatikan bagian ini. Sububai manfaatin celah lagi dan nge-spam rentetan duri batu tanpa peduli. Kehabisan mana atau waktu tunggu skill? Fokus membidik kepalanya bertubi-tubi. Jagoan kita ngasih serangan telak sambil ngeledek bos itu karena kurang keras latihannya. Pertarungan selesai saat raksasa tulang itu akhirnya tumbang. Menumbuhkan bunga-bunga kerangka yang mekar indah, usai takluk. Sububai girang banget waktu nemuin potensi misi baru lainnya. Tapi pas dia lagi sibuk ngumpulin bunga-bunga itu, dia juga nemuin buku keahlian baru di dalam tasnya. Itu adalah sihir pengendali tulang. Dan setelah bayar 10 poin, kemampuan ini resmi jadi milik Sububai. Karena sangat penasaran sama konsep sihir panggilan, jagoan kita langsung membangkitkan 3 prajurit tengkorak dari tanah. Biasanya sih, prajurit tengkorak setia ini kemampuannya lumayan ampas. Tapi mereka mendadak jadi kelewat kuat karena perkembangan mereka nyambung langsung sama level tuannya. Kalian pasti mikir ini udah gila kan? Berkat status Sububai yang curang, mereka sanggup ngelawan monster level 40. Tapi, tunggu dulu. Dia bisa manggil puluhan tengkorak sekaligus buat mengeroyok musuh sampai habis. Sububai juga nyelesain misi lain dengan ngumpulin 200 bunga kerangka. Menikmati hasil panen jerih payahnya. Tujuan dia berikutnya adalah tempat yang disebut Rawa Kegelapan. Ini area peta yang benar-benar baru. Tapi jagoan kita sama sekali nggak merasa takut. Malahan, dia ngerasa kadal-kadal berduri kecil yang lagi melotot ke arahnya itu kelihatan sangat imut melawan pasukan dengan pasukannya sendiri. Sububai melepaskan amarah prajurit tengkoraknya buat beresin semua monster itu tanpa perlu turun tangan. Pasukan tulang ini ternyata berguna banget dan dengan gampang membereskan kadal-kadal merepotkan itu. Setelah gerombolan kadal bertanduk itu dikalahkan, jagoan kita tiba-tiba dihadang oleh kebangkitan mendadak sesosok monster raksasa. Status pertahanan bos ini jelas bukan main-main. Tapi untungnya, skill panggilan Subai juga udah sedikit meningkat. Jagoan kita teralihkan bayangan di kejauhan dan memilih buat menyelidiki area itu. Sampai sini dulu, kalian wajib nunggu kelanjutannya.